Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin. Diam. Wang Lin mengerutkan kening. Su Liguo segera berhenti berbicara, tetapi tubuhnya gemetar-gemetar saat dia berpikir, sudah berakhir, sudah berakhir. Aku pasti sudah gila karena berani menyerang iblis ini. Su Liguo, Su Liguo, kamu iblis yang licik, bagaimana kamu bisa begitu impulsif? Penyempurnaan ini sudah selesai dan saya akan melihat penampilan Anda mulai sekarang. Jika kamu berani memberontak lagi, aku akan melenyapkanmu. Suara Wang Lin dingin, tapi seperti angin musim semi yang menenangkan hati Su Liguo. Dia dengan cepat berkata, "Tuan benar-benar Han." Tanpa menunggu Su Liguo selesai, Wang Lin melakukan sinkronisasi tangan dan mengirimkan pedangnya ke celah spasial. Dia tidak ingin mendengarkan sanjungan berlebihan Su Liguo. Setelah menyingkirkan Su Liguo, Wang Lin mengambil langkah ke samping dan menghilang. Ta San masih berada di planet budidaya di suatu tempat dalam Vermilion Bird Divine Sect. Ada beberapa kulit binatang di sana, dan dia terus menanamkan kekuatan tato pada kulit itu. Saat dia menggambar, tangan kanan Ta San gemetar dan dia mengangkat kepalanya. Wang Lin tanpa sadar muncul dan dengan tenang merawatnya. Ta San merenung sedikit dan kemudian berkata, "Tuan." Wang Lin menarik dan melihat ke pemandangan. Setelah sekian lama, dia dengan tenang berkata, "Kamu sudah sadar kembali, jadi kamu tidak perlu memanggilku, Guru." Wajah Ta San menjadi lebih pahit dan kemudian dia dengan lembut berkata, "Gurulah yang mengizinkan saya bertahan sampai sekarang." Ta San tidak akan pernah melupakan ini. Wang Lin menghela nafas sambil menatap Ta San dan bertanya, "Kapan kamu berangkat?" Tubuh Ta San gemetar saat dia melihat Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum masam dan berkata, "Bagaimana guru memahami saya? Kamu telah membuat jimat sejak kamu tiba di sini. Jika Anda belum mempunyai rencana, Anda tidak akan melakukan ini." Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertemu Ta San dalam beberapa tahun. Wang Lin juga merasa sangat rumit untuk bertemu dengan mantan pengawalnya. Ta San mengangguk dan berbisik, "Saya ingin melihat anggota klan saya kembali ke Alhaven. Guru, selain jimat yang saya buat untuk diri saya sendiri, saya juga membuat 3 jimat untuk Anda. Itu adalah kecepatan, keruntuhan, dan segel." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 3 kulit binatang dan dengan penuh hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Jimat ketiga ini dibuat dengan kulit yang sangat langka. Jumlah upaya yang dilakukan untuk membuatnya beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Wang Lin memandang Ta San saat dia mengambil 3 jimat dan berkata, "Sistem bintang aliansi sangat kacau saat ini. Hati-hati dalam perjalananmu." Ta San memandang Wang Lin dan mengangguk. "Jika Anda melihat murid yang saya ambil di planet Qinling, tolong bantu saya merawatnya." Wang Lin melihat lagi ke arah Ta San sebelum pergi. Baru setelah Wang Lin pergi, Ta San diam-diam berlutut dan bersujud sekali ke arah Wang Lin. Kemudian dia menyingkirkan semua kulit binatang itu, menarik napas dalam-dalam, dan terbang ke langit. Situ secara alami harus melakukan perjalanan ke alam surgawi hujan untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Racun di tubuhnya belum sepenuhnya dikeluarkan, dan jika tidak ada penawarnya, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Situ Nan telah tiba di sebelah tempat 35 tetua berada dan berdiri di samping salah satu dari mereka. Ini adalah tetua yang membantu Situ Nan mengeluarkan racunnya. Situ Nan duduk di sana dengan ekspresi serius, tapi dia sudah mengambil keputusan. Jika racunnya dihilangkan, dia akan menyeret Wang Lin ke planet Feng Luan untuk membalas dendam. Dia akan membalas semua penderitaan yang harus dia tanggung dari para pembudidaya wanita di planet Feng Luan. Ada beberapa planet terbengkalai di Vermilion Bird Divine Sect yang tidak cocok untuk tinggali manusia. Mereka dipenuhi dengan gas beracun, dan nyala api membuat racunnya semakin kuat. Saat ini, Wang Lin muncul di samping salah satu planet yang ditinggalkan ini. Tidak ada tanaman dan hampir seluruh kehidupan telah punah. Hanya ada gurun hitam yang mengeluarkan panas terik. Saat Anda berdiri di gurun hitam ini, Anda bisa merasakan bekas racun bercampur panas. Gurun hitam itu tidak rata, mengalami pasang surut, dan bahkan gunung. Ada sebuah gunung sebelum Wang Lin.
Warnanya benar-benar hitam, dan gelombang panas menyebabkan rambut putih Wang Lin tertiup angin. Wang Lin memegang tangannya dan berkata, Wang Lin menyapa pasangan senior awan surgawi. Saat suaranya keluar, seberkas energi pedang keluar dari gunung dan melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak mundur tetapi tersenyum sambil melihat pedang energi. Energi pedang mendekat dan berubah menjadi seseorang. Orang ini terlihat setengah baya dan sangat tampan namun agak pucat. Ketika dia melihat Wang Lin, dia juga memiliki senyuman di wajahnya. Wang Lin, kedua senior itu sudah tahu kamu akan datang, jadi turunlah bersamaku. Pria ini adalah Zhou Yi. Tidak perlu membicarakan hubungan mereka. Sambil tersenyum, mereka berdua melangkah ke gunung dan turun. Gunung ini sangat dalam, dan gelombang panas yang hebat datang dari dalam. Wang Lin tentu saja tidak peduli, dan dia memandang Zhou Yi. Zhou Yi terlihat normal dan berbisik, saat pertama kali datang ke sini, saya benar-benar tidak terbiasa, tapi sekarang tidak ada masalah. Zhou Yi sedikit ragu tetapi masih bertanya, Wang Lin, aku mendengar kamu datang kali ini karena kamu berencana untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Wang Lin menghibur sambil menatap Zhou Yi dengan ekspresi hormat dan berkata, selain menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure, ada juga masalah dengan Kaisar Langit King Lin. Hanya dengan membangkitkan King Lin, Dewa Surgawi King Xuang dapat bangkit kembali. Setelah Zhou Yi mendengar ini, dia sangat gembira memenuhi wajahnya. Dia memandang Wang Lin dan dengan penuh terima kasih berkata, terima kasih. Ekspresi Wang Lin menjadi rumit dan membingungkan kepalanya. Zhou Yi terkejut dan langsung memikirkan sesuatu. Ekspresinya menjadi suram, dan saat dia turun bersama Wang Lin, dia berkata, kamu dan aku sangat mirip, tapi aku ingin kamu membantuku, sementara kamu tidak memiliki siapapun yang menutupi. Kakak Zhou tidak berdaya untuk menutupinya. Wang Lin diam-diam merenung dan tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, keduanya sampai di bawah. Bagian bawahnya telah diubah seluruhnya oleh seseorang dengan mantra yang kuat. Ini seperti dunia berbeda yang terpisah dari racun, itu seperti Taman Eden. Sebuah sungai kecil mengalir ke lokasi yang tidak diketahui dengan beberapa gubuk kayu di kawasan itu. Bahkan ada ladang hijau dengan beberapa bunga yang bermekaran. Wang Wei sedang duduk di tepi sungai sambil tersenyum pada kekasihnya, Hu Juan, di seberang. Hu Juan seperti anak kecil yang kakinya di sungai, sesekali membuat ombak. Setelah Wang Lin dan Zhou Yi memasuki penghalang, Wang Lin mengepalkan tangan dan dengan hormat berkata, Junior Wang Lin menyapa dua senior. Wang Wei memandang Wang Lin dan tersenyum. Katakan padaku alasanmu memintaku untuk menyerang Li Yunzi secara diam-diam, kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Hu Juan di seberang sungai tersenyum sambil menggerakkan rambutnya dan berkata, Wang Lin, dia sangat peduli tentang ini. Dia merasa licik untuk menyerang seorang junior secara diam-diam dengan statusnya sebagai senior. Wang Lin tersenyum. Wang Wei dan Hu Juan menjadi sangat dekat dengannya setelah apa yang terjadi di negeri roh iblis, mereka tidak lagi mengira sebagai orang luar. Wang Wei mungkin tidak terlalu peduli untuk menyerang Li Yunzi secara diam-diam. Sejak dia ditanya, Wang Lin menjelaskan sedikit, dan Wang Wei tidak lagi mempedulikannya setelah mendengarkan alasannya. Kembali ke negeri roh iblis, Junior mendengar kata-kata terakhir Kaisar Langem Surgawi Hujan, kristal jiwa asal, dan tubuh King Xuang. Junior memiliki dua di antaranya, tapi kuil alam surgawi hujan. Wang Lin berhenti di sini dan menatap Wang Wei. Ekspresi Wang Wei menjadi serius dan dia mengangguk. Selama tahun-tahun ini, saya telah menginstalnya, dan memang ada sebuah kuil. Di sanalah guru menjadi Kaisar Langit. Aku juga sudah memikirkan tentang masalah ini sebelumnya, jadi kamu datang ke sini sekarang berarti. Wang Wei memandang Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sebelum memberitahu mereka tentang bagaimana Kaisar Surgawi Lama mengambil kristal alam surgawi hujan. Wang Wei menjadi serius setelah mendengar ini, dan bahkan Hu Juan berhenti bermain di sungai. Dia memakai sepatunya dan mendekati Wang Wei. Keduanya saling memandang, dan Wang Wei berkata, kita berdua akan mengingat kebaikan Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama. Jika Azure Dragon Divine Emperor benar-benar terjebak di Reign Celestial Realm, kami berdua akan membantu menyelamatkannya untuk membalas budi Vermilion Bird Divine Emperor yang lama karena mendapatkan Reign Celestial Realm Crystal. Wang Lin mengangguk. Wang Wei dan Hu Juan anggota sedikit dan, bersama Zhou Yi,
pergi bersama Wang Lin. Sedangkan tubuh King Lin, Wang Wei memegangnya. Pada formasi di planet utama Vermilionberg, semua orang menunggu dalam diam. Pada saat ini, 4 sinar cahaya mendekat dan tiba-tiba terbentuk, menampilkan Wang Lin, Wang Wei, dan teman-temannya. Wang Lin melangkah ke tengah formasi dan duduk tanpa membuang waktu. Matanya bersinar dan dia berteriak, "Buka formasi." Dengan itu, tangan meraih retakan dan retakan muncul. Sebuah kristal berisi energi spiritual yang terbang keluar. Pada saat yang sama, 10.000 anggota sekte membuka mata mereka, dan energi asal mereka masuk ke dalam formasi. Formasi di bawah mereka segera mulai bersinar. Saat cahaya mencapai tingkat kecerahan tertentu, cahaya itu mulai berkumpul di bawah 35 tetua. Semua tetua membentuk segel dan mengaktifkan energi mereka seperti orang gila. Semua energi yang berasal dari para murid dibagi menjadi 35 bagian dan dipindahkan langsung menuju kristal sebelum Wang Lin berada di pusat formasi. Dalam sekejap, kristal itu bersinar terang, dan energi surgawi spiritual dalam jumlah yang tak terjangkau memenuhi area tersebut. Pilar energi spiritual melesat ke langit, dan riak-riak menyebar ke segala arah. Gemuruh menggelegar menggema saat pintu menuju alam surgawi hujan perlahan muncul di atas planet sekte ilahi burung Vermilion. Pada saat ini, semua kekhawatiran yang telah mencapai tingkat tertentu merasakan ini. Mereka yang familiar dapat mengetahui bahwa alam surgawi hujan telah terbuka. Pada saat yang sama, tungku hujan muncul di Alliance Star System. Namun, Alheaven, Korsek, dan berbagai kekuatan aliansi telah berkumpul di sekitar planet Suzaku. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak punya waktu untuk mengabaikan hal ini. Orang-orang dengan tingkat kerusakan kita akan membuat alam surgawi hujan tidak stabil dan runtuh dalam skala besar. Kita harus segera menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Setelah Wang Lin berbicara, dia melewati gerbang Reign Celestial Realm. Di belakangnya, 35 tetua, Situnan, Wang Wei, Hu Juan, dan lainnya mengikuti. Orang lain yang terlalu sibuk untuk diperhatikan oleh Wang Lin juga dibebankan ke alam surgawi hujan. Orang itu adalah mayat wanita berwarna perak. Pada saat yang sama, di sebuah planet terpencil dan terbengkalai di wilayah utara aliansi, planet tersebut bergetar hebat dan terbelah menjadi sebuah salib. Seorang lelaki tua berambut putih melayang keluar dengan rambut menutupi wajahnya. Ada cahaya kristal berkedip di hadapannya. Itu adalah tungku hujan. Wang Lin, kamu tidak bisa lepas dari perhitunganku. Pada saat ini, hembusan angin memutar rambut berantakan di wajah lelaki tua itu, menampilkan dia. Maha melihat, matahari terbit pagi-pagi dan sinar matahari membubarkan kegelapan. Orang-orang yang bekerja pagi-pagi membuat kota awan mengalir menjadi semarak. Toko-toko buka satu persatu, dan jalan kuliner di sisi barat dipenuhi orang-orang yang berteriak. Adonan goreng yang keluar dari minyak mendidih, bakpao putih yang tersingkap di keranjang kukus, serta tahu dengan jajanan lainnya membuat jalanan ini sangat semarak. Kios Cheng Suisan menjual anggur. Meskipun pada pagi hari itu, anggur keluarga Cheng ringan dan menyegarkan. Meminumnya di pagi hari tidak akan membuat Anda mabuk, sebaliknya, hal itu membuat orang merasa segar, sehingga cukup populer. Cheng Suisan, yang berusia sekitar 50 tahun, berdiri miring dengan pipa sambil melihat server yang sedang sibuk bekerja. Senyuman muncul di wajahnya yang memenuhi kerutan. Seorang pria parubaya yang baru saja membeli anggur-anggur mengocoknya sebelum meneguknya. Dia tersenyum pada Pak Tua Cheng dan berkata, "Paman Cheng, anggurmu tidak selezat sebelumnya. Apakah kamu kekurangan bahan?" Mata Pak Tua Cheng melebar saat dia menghisap pipa dan direndam. "Omong kosong, anggur keluarga Chengku." Sebelum lelaki tua Cheng selesai berbicara, lelaki parubaya itu tertawa. "Anggur keluarga Cheng Anda telah diwariskan selama ribuan tahun. Dikatakan bahwa itu bahkan menarik perhatian makhluk abadi. Paman Cheng, kamu mengucapkan kata-kata itu hampir setiap hari. Saya masih harus pergi bekerja, jadi saya tidak punya waktu untuk mendengarkan pidato sepanjang lebar Anda." Pria parubaya itu mengambil anggur sambil tersenyum dan pergi. Pak Tua Cheng menarik pipanya dan bertanya, "Apa yang diketahui bocah cilik?" "Anggur keluarga Cheng saya memang diminum oleh makhluk surgawi selama lebih dari 60 tahun 1000 tahun yang lalu. Ia masih memiliki beberapa ukiran kayu yang berusia lebih dari 1000 tahun.
Ini adalah leluhur nenek moyang generasi pertama keluarga Cheng di kota awan mengalir dan makhluk abadi dengan wajah buram. Ada legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Cheng mereka. Legenda mengatakan bahwa keluarga Cheng mereka bukan berasal dari kota awan mengalir, namun pindah ke sini saat terjadi bencana badai salju. Rumor mengatakan bahwa nenek moyang mereka hidup bersama makhluk abadi itu selama lebih dari 60 tahun dan bahwa makhluk abadi adalah dermawan yang membantu mereka pindah ke sini. Leluhur Cheng Daniu hidup sampai usia 137 tahun. Bahkan sebelum meninggal, dia masih mengingat keabadian itu. Cerita ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, jadi bagaimana bisa palsu? Patua Cheng membukakan matanya dan mengetukkan pipanya ke tanah. Dia tampak sangat bangga, namun, dia dengan cepat mengusap matanya dan dengan hati-hati melihat ke langit, dan mulutnya melebar. Langit awalnya cerah dan matahari bersinar terang. Namun, riak-riak besar muncul di langit dan menyapu seluruh langit. Gemuruh yang menggelegar menggema, menyebabkan jalanan yang ramai seketika menjadi sunyi. Semua orang melihat ke langit, dan ketakutan muncul di mata mereka. Tak lama kemudian, riak-riak itu berlalu, sinar cahaya muncul di langit dan turun. Seperti meteor, sinar cahaya ini dengan mudah menembus atmosfer dan berubah menjadi kuat. Aku, abadi. Semua manusia di tanah mengeluh dan mulai gemetar. Ada yang langsung bersembunyi di dalam rumahnya dan tidak berani keluar. Jangan ganggu manusia fana ini, cepat berkumpul di lautan setan. Suara yang mendominasi seperti guntur. Pada saat yang sama, para penggarap yang turun tidak berhenti dan dengan cepat terbang ke daratan. Pada saat yang sama, pemandangan yang sama muncul di seluruh planet Suzaku. Perubahan mengejutkan ini menyebabkan kerajaan fana menjadi panik. Semua manusia gemetar dan tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, makhluk abadi itu tidak membahayakan manusia pun. Saat mereka muncul, mereka terbang menjauh. Para pembudidaya asli di planet Suzaku secara alami melihat hal ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani terbang dan bertanya. Bahkan mereka yang berada pada tahap formasi jiwa atau transformasi jiwa pun tidak berani. Salah satu pembudidaya asing yang terbang melintasi langit cukup kuat untuk membuat Anda gemetar. Ada beberapa yang bisa membuat Anda hampir pingsan hanya dengan satu hal. Bug di planet Suzaku memandang ke langit dengan kaget. Ekspresi Zhou Wutai muram. Sangat sedikit keterampilan yang terbang melintasi langit yang bisa dia tangani. Selebihnya, aura mereka saja sudah cukup untuk memasaknya. Untungnya, meskipun ada banyak kekuatan yang berbeda antara para pembudidaya ini, tidak ada satupun yang mengganggu para pembudidaya asli. Mereka semua menyerang Laut Setan. Seluruh langit ditutupi oleh sinar cahaya, dan sesaat kemudian, bayangan raksasa muncul di langit. Matahari di langit tertutup bayangan besar. Saat ini, seluruh planet ditutupi oleh bayangan. Bayangan ini adalah istana dari kuil surgawi Guntur. Mereka tidak turun ke planet Suzaku, mereka hanya mengorbitnya. Bagaimanapun, planet Suzaku sudah setengah terbuang, sehingga tidak dapat menahan leher yang kuat dari istana. Tak lama setelah bayangan muncul, peti mati mulai turun. Ada peti mati dengan berbagai ukuran, dan dikelilingi oleh banyak petani. Ketika orang-orang terbang menuju lautan setan, mereka secara alami melihat patung besar di tanah. Ini adalah patung di Cloud Sky Sect. Seorang yang berkuasa arogan dari Alheaven melihat bahwa planet budidaya kecil seperti ini berani membangun patung seperti itu. Dia merasa patung ini terlihat familiar, tapi dia tidak terlalu yakin. Dia memancarkan dingin dan ingin menghancurkannya saat dia lewat. Namun, saat tangan mengira hendak turun, suara feminin terdengar dari belakangnya. Berhenti. Kultivator terkejut ketika dia melihat ke belakang dan berkata, "Si Zifeng, apa artinya ini?" Wanita yang berbicara adalah Si Zifeng. Dia dengan dingin menatap ke arah penggarap arogan dan dengan tenang berkata, "Lihat lebih dekat siapa yang diukir oleh patung ini." Dengan itu, dia mengabaikan penggarapnya, lalu dia melihat patung itu dengan rumit dan menghela nafas sebelum terbang menjauh. Kultivator arogan itu mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihat ke arah patung itu. Semakin dia melihatnya, semakin familiar tampilannya, lalu matanya terbuka lebar dan dia tersentak. Ini adalah Guntur Surgawi Sumu. Meskipun Alheaven telah menghapus hak Wang Lin sebagai Thunder Celestial, pertarungan Wang Lin untuk mendapatkan gelar terkenal tersebut.
Itu bukanlah sesuatu yang akan terlupakan dalam waktu ratusan tahun. Kulit kepala yang sombong ini menjadi mati rasa. Dia tahu bahwa nama Tao Sumu adalah Tuan Iblis, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lupakan. Dia juga merasa menghancurkan patung seseorang tidak ada gunanya, jadi dia berbalik dan segera pergi. Master Flamespark dan rekan-rekannya, bersama dengan orang-orang dari Korsek, juga memperhatikan hal ini. Setelah perintah dikirim, tidak ada orang lain yang berani berpikir untuk menghancurkan patung itu. Sekte mayat, seluruh langit, dan berbagai kekuatan aliansi semuanya berkumpul di planet Suzaku. Mereka semua dengan cepat berkumpul di lautan setan berdasarkan informasi yang diberikan kepada mereka. Planet Suzaku tidak terlalu besar, sehingga mereka dengan cepat melakukan konstruksi menuju lautan setan. Sebenarnya, tidak ada pihak yang mengirim banyak penggarap ke planet Suzaku. Totalnya ada sekitar 7.000 petani. Mereka adalah gelombang pertama yang memeriksa area tersebut. Meskipun kredibilitas informasi Wang Lin tinggi, mereka masih harus memverifikasinya. Terlebih lagi banyak lagi pembudidaya yang mengambang di luar planet Suzaku. Mereka semua berada di kelompoknya masing-masing, menunggu kabar dari gelombang pertama. Semua batasan yang menghalangi jalan menuju tanah dewa kuno tidak ada artinya di mata para penggarap ini. Mereka semua masuk dan tiba melewati Chaotic Broken Stars di pintu masuk tanah dewa kuno. Raungan ganas keluar dari pintu masuk berbentuk oval ke tanah dewa kuno. Ujian pertama untuk memasuki tanah dewa kuno adalah jurang gelap yang dipenuhi batu-batu besar yang mengambang. Namun, pada saat ini, semua batu besar runtuh dan memperlihatkan mata ganas bersinar. Tempat ini adalah tempat Wang Lin hampir mati dan tempat katak guntur muncul, dan sekarang dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka diam-diam menunggu. Raungan keluar dari oval di lautan setan yang menuju ke tanah dewa kuno. Para penggarap di sekitarnya berhenti sejenak, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka semua melangkah ke dalam oval. Ketika para penggarap pertama muncul, seberkas cahaya merah keluar dari dasar jurang tak berujung. Saat seseorang yang bersimpuh hendak bergerak, kilatan petir merah keluar dari bawah dan mendarat di atas mereka. Tubuh orang ini bergetar dan dia mati rasa pada saat itu. Tepat pada saat ini, lampu merah mendekat. Itu adalah ular piton merah yang panjangnya hampir 10.000 kaki, dan segera membudidayakannya. Tindakan ini merupakan sinyal untuk memulai penghentian. Banyak binatang buas menyerang dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan para penggarap yang masuk. Pada saat ini, darah berjatuhan seperti hujan di jurang ini dan membangkitkan sifat ganas dari binatang itu. Saat pertempuran berakhir, fluktuasi energi asal secara bertahap menyebar ke kedalaman jurang yang bahkan belum pernah dijelajahi oleh Wang Lin. Dua mata merah darah menatap para penggarap di atas. Pada saat yang sama, di dalam lautan darah jauh di tanah dewa kuno, Tuo Shen yang berambut merah sedang duduk di atas sebuah pilar. Jarinya meluncur ke tanah, mengeluarkan suara yang keras. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman. Lalu dia mengangkat tangannya dan menggenggamnya tanpa ampun. Dengan genggaman ini, gelombang terjadi di lautan darah. Lautan darah yang mengamuk mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Langit darah merah di samping Tuo Shen berputar seolah-olah kekuatan yang kuat akan meledak. Kemudian ruang itu terkoyak. Retakan ini panjangnya lebih dari 100.000 kaki, dan niat membunuh yang tampaknya telah ditekan selama bertahun-tahun dibiarkan keluar untuk pertama kalinya. Niat membunuh itu cukup untuk membuat seluruh lautan darah bergetar. Sebuah tekanan keluar dari celah tersebut, dan lautan darah tidak lagi mengamuk, saat tekanan tersebut mendorongnya menjauh. Semburan cahaya keluar dan bertahan di sekitar celah. Tuo Shen mengangkat kepalanya, menampilkan ekspresi kejam, dan berkata, "Harta karun klan kerajaan, tombak pembunuh dewa, atas nama Tuo Shen, turunlah." Setelah dia berbicara, suara gemuruh keluar dari celah itu, dan saat kilat menyambar, seberkas cahaya merah melesat ke arah tangan kanan Tuo Shen. Tuo Shen ambil. Lampu merah ini menyala sebentar dan kemudian berhenti menyala. Itu berubah menjadi tombak merah tua yang panjangnya 1000 kaki. Ada busur petir di sekitarnya, dan itu mengeluarkan aura yang tak terbayangkan. Sambil memegang tombak, Tuo Shen menampilkan senyuman haus darah dan tanpa ampun melemparkannya. Terjadi ledakan yang menggemparkan ketika tombak pembunuh dewa menembus langit dunia berwarna merah darah ini. Langit sepertinya akan runtuh.
Saat tombak menembus dunia merah darah, tombak itu bergerak lebih cepat dan menembus banyak lokasi di tanah dewa kuno hingga mencapai jurang maut. Itu terlalu cepat dan mengandung aura yang bahkan akan mengejutkan para penggarap nirvana Saterer. Tombak itu muncul sebagai kilatan merah dan bergerak seperti naga menuju para penggarap yang bertarung melawan binatang buas. Para pembudidaya ini gemetar saat tombak pembunuh dewa muncul. Jeritan tenggelam sebelum mereka sempat bereaksi. Namun, saat lampu merah menyala, semua pembudidaya yang mendekat jatuh ke dalam hujan darah, tetapi darah ini tidak berhamburan. Semuanya terserap oleh lampu merah. Tidak ada yang bisa menolak tombak pembunuh dewa, dan dalam sekejap, lebih dari setengah dari ribuan orang yang masuk meninggal. Beberapa orang yang tersisa diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Hanya lebih dari 1.000 petani yang dengan cepat menyebar dalam ketakutan. Tombak pembunuh dewa yang dikelilingi oleh lampu merah tidak mengejar para penggarap yang tersebar. Sebaliknya, ia menyerang ke arah pintu masuk oval dan keluar. Saat ia meninggalkan tanah dewa kuno dan muncul di lautan setan, seluruh planet bergetar. Aura yang tak terlukis. Semua energi asal sebelum dipaksa kembali seolah-olah dimanapun tombak pembunuh dewa ada, energi asal tidak boleh ada. Lampu merah bersinar terang, dan tombak pembunuh dewa melesat keluar dari lautan setan. Sinar cahaya merah melesat ke langit dan atmosfer terpecah di depan tombak, memungkinkannya memasuki ruang angkasa tanpa perlawanan apapun. Setelah puluhan ribu tahun, senjata klan dewa kuno kerajaan muncul sekali lagi. Kekuatan di luar planet Suzaku semuanya merasakan aura yang menggetarkan surga ini. Saat mereka ingin beraksi, tombak pembunuh dewa mendekati salah satu istana kuil surgawi guntur seluruh langit. Ada kilatan cahaya merah saat tombak pembunuh dewa menembus istana. Istana bergetar dan hancur berkeping-keping. Tombak pembunuh dewa tidak berhenti, itu menembus semua istana dari Alheaven, menyebabkan mereka runtuh. Bahkan mayat sekte mempunyai pukulan yang kuat. Semua peti mati runtuh satu persatu di hadapan tombak pembunuh dewa. Bahkan boneka mayat di dalamnya pun berubah menjadi debu. Pasukan aliansi sangat menderita. Tombak pembunuh dewa menembus dan tenggelam dalam gelombang. Siapapun yang mendekat akan langsung dibunuh. Di antara mereka ada seorang wanita tua penghancur nirwana dari pihak aliansi. Wanita tua ini berpikir dia bisa berhenti tombak pembunuh dewa ini terhenti dengan budidaya nirvana Saterer tahap awal dan menggunakan mantra. Namun, tombak pembunuh dewa mengabaikan semua mantra dan langsung menembus dadanya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya ketika dia melihat ke bawah ke lubang di dadanya. Sesaat kemudian, tubuh robot dan bahkan jiwa aslinya pun menghilang. Murid Master Flamespark mengecil. Dia dan para tetua lainnya terbang keluar. Sekte mayat juga mengirimkan para penggarap untuk menyerang tombak pembunuh dewa. Saat para pembudidaya ini hendak menyerang, tombak pembunuh dewa berbalik dan kembali ke planet Suzaku. Ia kembali ke lautan setan dan menghilang kembali ke tanah dewa kuno. Suara serak menggema di seluruh planet dan keluar angkasa ketika tombak pembunuh dewa menghilang. Aku menunggu kalian semua. Suasana benar-benar hening saat Master Flamespark dan para tetua mengungkapkan ekspresi serius. Beberapa wajah tetua menjadi pucat dan ada sedikit rasa tidak percaya pada mereka. Ini? Apa yang dikatakan Wang Lin itu benar? Mata Tuan Flamespark bersinar. Dia datang karena itu adalah perintah dari orang di seluruh langit yang sangat dia hormati. Dia harus datang. Setelah merenung sebentar, Master Flamespark berteriak, "Semua mengamati, ikuti saya ke planet Suzaku." Dengan itu, dia terbang menuju planet Suzaku. Para tetua dan leluhur yang tak terhitung banyaknya yang mengikutinya. Mayat pos merenung sejenak dan kemudian suara yang terdengar seperti tiba-tiba terjadi gelombang. Mayat bangsek, keluar. Seluruh mayat sekte pindah. Segerombolan pembudidaya dengan peti mati terbang menuju planet Suzaku. 8 orang di depan dikelilingi kabut hitam dan mengeluarkan tekanan kuat. Pasukan aliansi hanya memikirkan sedikit dan tidak mengirimkan seluruh pasukan mereka. Separuh orang tetap tinggal dan bersantai mengikuti tetua masing-masing menuju planet Suzaku. Pada saat yang sama, keberadaan di dasar jurang di tanah dewa kuno yang terbangun oleh gelombang energi asal perlahan meningkat. Sosoknya yang kabur secara bertahap terungkap. Bentuknya tidak terlalu besar, tingginya hanya 20 kaki. Bentuknya seperti manusia, seperti pria kekar. Tapi yang membuat siapapun terkesiap adalah memikirkannya.
Leher ini memiliki 18 cabang setebal ular piton, seolah-olah itu terdiri dari 18 ular piton. Ada kepala di setiap cabang. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Sekilas, makhluk ini bukanlah manusia, melainkan binatang buas misterius. Legenda tentang binatang ini memang ada, tapi tidak akurat, dan ini bukan satu-satunya yang ada. Ada roh dari zaman kuno yang disebut Ji, dan bentuknya seperti manusia. Bukannya dilahirkan, ia diciptakan, dan menjadi dewasa setelah 3 hari. Ia menantang langit dan mati dan kepalanya dipenggal. Monster bernama Ji Qiong lahir dari mayatnya. Binatang buas ini dilahirkan dengan 1 kepala, dan setiap kali ia memperluas dunia, ia akan mendapatkan kepala lain dan mantra baru. Ia berani melawan dunia dan bisa tidur selamanya. Pada saat ini, di dalam alam surgawi hujan, dibandingkan dengan tanah dewa kuno, segala sesuatu di sini terasa damai selain dari retakan yang muncul di langit dan getaran yang terus-menerus dari bumi. Tingkat budidaya kelompok Wang Lin telah sepenuhnya melampaui apa yang bisa ditahan oleh alam surgawi hujan. Saat mereka masuk, salah satu pecahannya runtuh, menciptakan hisapan besar yang menarik sebagian lainnya mendekat. Wang Lin berdiri di tempat yang tinggi dan melihat pecahan alam surgawi hujan yang sudah dikenalnya. Tampak bersinar ketika dia mengingat masa lalu dan secara bertahap menemukan bagian di mana dia pernah mendengar panggilan minta tolong. Ada lusinan orang di sekitarnya, dan mereka semua memandang Wang Lin. Mereka semua harus mengikuti arah Wang Lin dalam misi ini untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Ilahi Burung Vermilion, dan yang paling penting, hanya Wang Lin yang tahu di mana Kaisar Ilahi Naga Azure terjebak. Tubuh Wang Lin bergerak. Gemuruh menggelegar tercipta saat dia menyerang ke bawah. Tidak ada yang ragu untuk mengikuti Wang Lin. Tidak mungkin tinggal di sini terlalu lama, jika tidak, hal itu akan menyebabkan alam surgawi hujan runtuh dalam skala besar. Pada saat itu, kecuali menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure, tidak mungkin menyelamatkan King Lin juga. Oleh karena itu, mereka harus cepat. Semua orang di sini mengetahui hal ini. Wang Lin bergerak cepat tetapi tidak menggunakan kecepatan penuhnya. Dia terbang dengan sangat lembut agar tidak memicu runtuhnya alam surgawi. Hujan. Mereka tidak bertemu satupun bertengkar di sepanjang jalan. Bahkan jika ada petani yang datang melalui tungku hujan, sehingga mereka melihat situasi di sini dan menyadari betapa tidak stabilnya situasi tersebut, mereka semua akan memilih untuk pergi dengan ketakutan. Tidak banyak waktu berlalu ketika semakin banyak retakan yang muncul di alam surgawi hujan. Suara terdengar dari jauh dan pecahan lainnya runtuh. Wang Lin tiba di bagian mana dia pernah mendengar teriakan minta tolong. Dia ingat dengan jelas bahwa panggilan minta tolong datang dari gunung yang tampak seperti gembok. Setelah mendarat di pecahan itu, perasaan ilahi menyebar dan dia segera menemukan gunung itu sekitar 5.000 km jauhnya. Wang Lin dengan cepat terbang menuju ke arah itu. Dia semakin dekat dan dekat. Para tetua Azure Dragon Divine Sekte di belakang Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka sudah terlalu lama menunggu hari ini. Semakin tinggi ekspektasi mereka, semakin besar pula ketakutan mereka akan kekecewaan. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi kekhawatiran dan bahkan hati mereka menjadi tidak stabil. Sesaat kemudian, gunung berbentuk kunci muncul di mata semua orang. Di sini aku mendengar seruan minta tolong. Wang Lin menunjuk ke depan. Para tetua Azure Dragon Divine Sekte menduduki menuju gunung. Selamatkan aku, selamatkan aku. Sebuah suara yang sangat lemah bergema saat mereka mendekati gunung. Wang Lin segera berhenti, tapi semua orang di sekitarnya sepertinya tidak terdengar sama sekali. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, apakah kalian mendengar panggilan minta tolong? Debu itu, terdengar suara gemuruh teredam dari ketidaknyamanan. Debu mulai bergerak seolah-olah ditiup angin. Selain suara-suara ini, seluruh Rain Celestial Realm teringat. Ketika suara Wang Lin menggema, bahkan para tetua Azure Dragon Divine Sect berhenti. Semua orang memandang Wang Lin. Seorang tetua berambut putih dari Azure Dragon Divine Sect berkata, Vermilion Bird Divine Emperor, kamu. Apa yang kamu dengar? Wang Lin mengerutkan kening dan mulai mendengarkan dengan ama. Panggilan minta tolong itu seperti angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Jelas sekali tidak ada orang lain selain dia yang bisa mendengar teriakan minta tolong ini. Situ Nanpali melihat Wang Lin mengerutkan kening,
dia dengan tenang berkata, tidak ada suara. Itu mungkin hanya ilusi. Tidak masalah. Wang Lin menenangkan kepalanya dan tidak menyebutkannya lagi. Para tetua dari Sekte Azure Dragon Divine saling memandang tetapi tidak berbicara. Mereka langsung melompat menuju gunung. Semua orang mengikuti mereka. Wang Lin terus mengerutkan kening sambil menatap gunung yang semakin dekat. Jika bukan karena informasi yang tertinggal di perisai, Wang Lin tidak akan mengira bahwa Kaisar Ilahi Naga Azure terjebak di sini. Namun, saat dia semakin dekat, kegelisahan di hatinya meningkat karena alasan yang tidak diketahui. Tepat pada saat ini, salah satu suara gembira dari sesepuh Azure Dragon Divine Sect yang gemetar. Itu adalah Kaisar Ilahi. Lihat cetakan tangan ini diciptakan oleh mantra Azure Dragon Divine Sect, Azure Woodprint. Penatua itu melayang di udara dan memandang dengan penuh semangat ke tempat yang tertutup rumput. Setelah dia berbicara, para tetua yang tersisa dari Sekte Azure Dragon Divine mendekat dan melihat cetakan tangan yang tercetak dalam rumput yang layu. Buka gunung ini dan selamatkan Kaisar Ilahi. Para tetua menyebar, dan tangan pemimpin-pemimpin membentuk segel yang menyebabkan pecahan itu bergetar. Energi asal dalam jumlah besar muncul ketika mereka mengungkapkan budidaya nirvana saterer mereka. Pada saat yang sama, gambar beberapa naga Azure muncul dan mengelilingi gunung. Tampaknya olah mereka akan menarik. Gunung ini dari tanah. Bangkit, teriak tetua dari Sekte Dewa Azure Dragon saat suara gemuruh menggema. Gunung itu bergetar dan sejumlah besar batu berjatuhan. Gelombang debu terlempar ke udara saat auman naga Azure menggema. Naga-naga yang melilit gunung itu sebenarnya telah mengangkatnya beberapa inci. Para tetua dari Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam dan Sekte Ilahi Harimau Putih terbang mendekat. Tangan mereka membentuk segel dan energi asal dalam jumlah yang tak terbayangkan muncul. Bayangan kura-kura hitam muncul di belakang para tetua ini dan pergi ke bawah gunung untuk menaikkannya lebih tinggi. Para tetua dari Sekte Harimau Putih mendarat dan menggunakan mantra untuk menaikkan gunung. Gunung itu menjulang semakin tinggi, menyebabkan bumi bergetar semakin hebat. Raungan teredam menggema di langit. Para tetua dari Sekte Burung Vermilion tidak kecuali. Mereka terbang dan bermaksud menggunakan mantra untuk membantu mengangkat gunung sepenuhnya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya keemasan datang dari gunung dan langsung menembusnya. Kemudian sinar cahaya keemasan lainnya menembus gunung dan berakhir di seluruh area. Dalam sekejap mata, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari gunung dan membuat gunung itu tampak seperti matahari. Sebuah kunci emas besar muncul di sekitar gunung. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kunci itu panjangnya 100.000 kaki dan ditutupi dengan rune rumit yang berkedip berulang kali. Tekanan kuat menyebar dari kunci dan para tetua dari 4 cabang ilahi segera didorong mundur. Pada saat ini, Wang Wei dan Hu Juan melihat kunci emas dan sangat terkejut. Mereka saling memandang sekali lagi untuk memastikan bahwa mereka tidak salah lihat. Setelah ragu-ragu sebentar, mereka tidak membuang waktu dan segera mundur. Tanpa mantra, gunung itu perlahan turun sekali lagi. Kumpulkan semua kekuatan dari 4 sekte ilahi. Tidak perlu menghancurkan gunung ini, cukup angkat setinggi 70 kaki. Kunci ini dipasang oleh Kaisar Langit King Lin bukan untuk menyegelku, tetapi untuk hal lain. Anda tidak boleh membiarkan hal lain lolos. Pada saat ini, tangisan lemah namun cemas keluar dari bawah gunung. Kali ini bukan hanya Wang Lin yang mendengarkan, semua orang mendengar seruan minta tolong ini. Para tetua Azure Dragon Divine Sekte sangat gemetar. Salah satu tetua tertua berteriak dengan penuh semangat, Kaisar Ilahi. Ini adalah suara Kaisar Ilahi. Wang Lin kembali menatap Wang Wei dan Hu Juan sebelum menggenggam tangannya. Saya meminta kedua senior untuk membantu. Keduanya merenung sejenak sebelum Wang Wei menghela nafas dan perlahan berkata, formasi ini memang memiliki aura guru. Lupakan. Saat dia berbicara, dia membayangkan lengan bajunya dan awan muncul di bawah kakinya dan membawa menuju kunci emas. Hu Juan menghela napas dan mengikuti Wang Wei. Keduanya mendekati kunci emas. Kami hanya bisa membuka kunci ini untuk 1 saat, jadi kalian semua harus cepat. Saat mereka berbicara, sejumlah besar gerakan muncul di sekitar Hu Juan. Pembatasan itu memancarkan cahaya hantu yang langsung menyerang kunci emas. Wang Wei membayangkan tangan dan kabut muncul di hadapannya. Kabut terbagi menjadi beberapa bagian dan mengelilingi setiap batasan Hu Juan.
Pada saat ini, para tetua di sekitar 4 sekte ilahi tidak ragu-ragu. Para tetua Azure Dragon Divine Sekte dengan cepat membentuk segel untuk menggunakan mantra mereka. Para tetua dari 3 sekte yang tersisa semuanya mengambil berbagai harta karun. Ini adalah kekuatan dari 35 tetua Nirvana Saterer. Belum lagi gunung ini, seluruh alam surgawi hujan yang tidak stabil akan runtuh seketika di hadapan kekuatan ini. Semuanya sudah siap, mereka hanya menunggu saat kunci emas terbuka. Pasangan itu menarik napas dalam-dalam dan duduk di udara. Keduanya membentuk segel dan menunjuk ke kunci emas. Pembatasan yang dikelilingi kabut udara secara tak terduga membentuk kunci raksasa. Kuncinya dibebankan pada gembok emas. Dalam sekejap mata, kuncinya menembus lapisan cahaya keemasan dan masuk ke dalam gembok. Cahaya dari kunci emas tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, tidak ada jejak cahaya keemasan yang tersisa. Wang Wei tiba-tiba berteriak, "Cepat, selamatkan dia." Nafas waktu hanya sekejap mata, tapi bagi monster tua Nirvana Saterer, itu sudah cukup untuk menggunakan mantra. Sinar mantra melesat ke arah gunung dan, dalam sekejap, mulai menaikkan gunung. Saat gunung itu bergemuruh, gunung itu terangkat sedikit demi sedikit. Gunung ini dimurnikan oleh Kaisar Langit King Lin, jadi gunung ini tidak biasa. Bahkan tanpa kunci emas, menaikkannya tidaklah mudah. 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki. Dalam sekejap mata, gunung itu terangkat setinggi 50 kaki. Semakin meningkat, semakin besar tekanannya. Ketika terbentuk menjadi lebih dari 60 kaki tetapi hanya kurang dari 70 kaki, waktu berlalu. Cahaya keemasan muncul sekali dan kunci raksasa muncul sekali lagi. Kuncinya runtuh dan Wang Wei serta Hu Juan terpaksa mundur karena cahaya. Kunci emas muncul sekali lagi, dan tekanannya meningkat beberapa kali lipat. 35 monster tua Nirvana Saterer berjuang untuk menahan tekanan ini. Pada saat ini, teriakan datang dari bawah gunung dan seberkas cahaya hijau berusaha keluar. Ada seorang lelaki tua dalam kondisi yang sangat terbebani dengan pakaian robek di dalam lampu hijau. Meskipun dia dalam keadaan yang buruk, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia ditarik keluar. Saat ini, angin bertiup kencang di langit di atas pecahan ini. Awan terbelah dan seseorang muncul. Orang ini mengenakan pakaian putih dan tampak agak tua, tetapi matanya terasa seperti berisi dunia. Saat dia muncul, dia menyebabkan runtuhnya alam surgawi hujan menjadi lebih intens. Sepertinya aku tiba pada waktu yang tepat. Orang tua ini adalah Yang Maha Melihat. Saat dia muncul, dia menyerbu menuju gunung. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Dia punya firasat buruk selama ini, tapi dia tidak tahu apakah itu datang dari gunung atau dari luar. Inilah sebabnya dia tidak bertindak secara pribadi. Saat dia melihat Olsir, mata Wang Lin berbinar. Api memenuhi mata kirinya dan guntur menyambar mata keselamatan. Bola api dan bola guntur muncul di hadapannya dan langsung ditembakkan ke arah Olsir. Di saat yang sama, Wang Wei dan Hu Juan sama-sama menggunakan mantra melawan Olsir. Olsir memposisikan lengan bajunya, menyebabkan gelombang energi asal, dan 3 avatar muncul. Ketika mantra Wang Wei dan Hu Juan semakin dekat, salah satu avatar menunjukkan senyum aneh. Avatar ini membentuk segel dan aura penghancur muncul di tubuhnya, lalu dia secara tak terduga memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Gemuruh menggelegar-erkan diri avatar Olsir segera menyebar. Jika itu terjadi, itu tidak akan menjadi masalah, tapi pada saat ini, 2 avatar lainnya juga menampilkan senyuman aneh dan juga menghancurkan diri sendiri. Penghancuran diri ketiga avatar tersebut menyebabkan dampak yang tak terbayangkan. Bumi bergetar lebih hebat lagi, dan sebagian tempat semua orang berada mulai runtuh dalam skala yang lebih besar. Runtuhnya pecahan-pecahan tersebut menyebabkan sejumlah besar retakan muncul di tanah. Wang Lin, orang tua ini akan menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Olsir tertawa saat dia menggunakan dirinya dari avatar ketiganya untuk mendorong Wang Wei dan Hu Juan kembali, sehingga Wang Lin tidak bisa mendekat. Dia menyerbu langsung ke 35 tetua Nirvana Saterer dan, menggunakan momen di mana mereka tidak bisa diganggu, secara tak terduga mendarat di dalam gunung. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar dari gunung. Bahkan dengan tekanan dari kunci emas, ia tidak terus tenggelam tetapi didorong hingga 30 kaki lebih. Hasilnya, gunung ini terangkat lebih dari 70 kaki, mencapai 100 kaki.
Orang tua yang berjuang keluar dari lampu hijau memandang ke arah Olsir dengan cahaya aneh di matanya, tapi dia tidak berbicara. Dia segera keluar dari bawah gunung. Begitu dia keluar, dia berteriak, "Semua anggota 4 sekte ilahi, gunakan semua mantramu untuk menghancurkan gunung ini." Dengan itu, dia mengangkat tangannya dengan curiga dan membantingnya tanpa ampun. Naga Azure berukuran lebih dari 100.000 kaki muncul dan mengeluarkan aura kuno. Naga itu membuka mulutnya dan memuaskan gas hijau ke gunung. 4 tetua sekte ilahi di sekitarnya tidak ragu-ragu menggunakan mantra mereka dan membombardir gunung. Pada saat ini, semakin banyak retakan yang muncul pada pecahan tersebut dan mulai runtuh dengan lebih hebat lagi. Lebih banyak retakan spasial muncul seolah-olah akan merusak dunia. Gemuruhnya sangat menggemparkan. Di bawah serangan Kaisar Ilahi Naga Azure dan pemboman para tetua, sejumlah besar batu jatuhan. Bahkan kunci emasnya menjadi tidak stabil. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Kaisar Ilahi Naga Azure menjadi lebih buruk. Tepat pada saat ini, sebuah tawa datang dari gunung dan retakan muncul dari tengahnya. Olsir keluar dari gunung dan menampilkan ekspresi kegembiraan yang langka. Dia memegang gumpalan darah hitam seukuran kepalan tangan saat dia terbang ke langit sambil tertawa. Kunci emas tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti Sang Maha Melihat. Itu mendarat di darah hitam di tangannya seolah-olah sedang menyegelnya. Namun, Olsir tidak mempedulikannya sama sekali. Saat dia menyerang, dia tanpa ampun membanting ke tanah di bawahnya. Gemuruhnya lebih keras dan pecahan yang runtuh itu runtuh lebih cepat. Sebuah pusaran raksasa muncul di dasar dan menggambarkan semua yang terhisap. Berkat bantingan itu, bukan hanya pecahan ini yang runtuh, seluruh alam surgawi hujan yang tidak stabil mulai runtuh terakhirnya. Gemuruh teredam datang dari langit dan bumi. Alam surgawi hujan mulai runtuh seperti alam surgawi guntur. Wang Lin, aku harus berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Suatu hari nanti, jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, orang tua ini akan menjadi Dao Surga. Sang Maha Melihat tertawa terbahak-bahak dan hendak melarikan diri ketika Kaisar Ilahi Naga Azure, yang baru saja melarikan diri, menampilkan dingin. Tangannya membentuk segel dan mengarah ke atas. Azure Dragon di belakangnya membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian Azure Dragon Divine Emperor menurunkan tangannya dan Azure Dragon menyerang dalam upaya mempertahankan Yang Maha Melihat. Saat Azure Dragon menyerang, Azure Dragon Divine Emperor memukul dadanya sendiri dengan tangan mencurigakan dan mengeluarkan darah. Darah berubah menjadi pedang yang memasuki Azure Dragon. Azure Dragon segera ditutupi oleh cahaya darah. Ia mengikuti Sang Maha Melihat dalam sekejap dan menikmatinya. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh langit dan bumi. Naga itu menghilang, dan tubuh Sang Pelihat terlempar keluar dan dua segelnya telah terbuka, keluar dari sudut mulutnya saat dia menatap Kaisar Ilahi Naga Azure sambil tersenyum dan berkata dengan suara kuda, "Kamu layak menjadi Kaisar Ilahi terkuat di 4 sekte ilahi. Saya senang mengalaminya." Kemudian tubuh Olsir berkedip dan dia segera melarikan diri. Para tetua Nirvana Saterer di sekitarnya hendak mengejar ketika Azure Dragon Divine Emperor menenangkan kepalanya dan berteriak, "Lepaskan dia." Tingkat menghancurkan orang itu tersembunyi dengan sangat baik. Jika kita memaksanya terpojok, jumlah kematiannya akan terlalu tinggi. Itu tidak layak. Lagi pula, aku sudah terlalu lama terjebak dan kehabisan tenaga. Setelah dia berbicara, semua tetua dari 4 sekte ilahi mengangguk setuju. Menatap Azure Dragon Divine Emperor sekilas pada Wang Lin, dan dia perlahan bertanya, "Kamu adalah Vermilion Bird yang baru?" Wang Lin mengangguk dan memegang tangannya. "Salam, Kaisar Ilahi Naga Azure." Kaisar Ilahi Naga Azure dengan hati-hati memandang Wang Lin dan mengangguk setelah sekian lama. 4 sekte ilahi terhubung dengan darah, jadi saya tidak akan mengucapkan terima kasih. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Benda apa yang diambil oleh Yang Maha Melihat dari bawah gunung?" Pandangan Azure Dragon Divine Emperor muncul pada Wang Wei dan Hu Juan. Murid matanya menyusut dan dia perlahan berkata, "Darah Dao Surgawi." "Dao Surgawi, darah." Wang Lin tersentak. "Saya datang bersama Guru Xuanzong dan mereka sebagai gelombang pertama tepat ketika alam surgawi hujan runtuh. Saya awalnya datang untuk mendapatkan warisan harta karun dan mantra, tetapi saya menemukan banyak hal aneh. Alam surgawi hancur karena hal-hal misterius ini.
Saat Kaisar Ilahi Naga Azure berbicara, area tersebut mulai runtuh dengan lebih hebat lagi. Semua orang dengan cepat terbang ke atas. Gunung kunci ini ditempatkan di sini oleh Kaisar Langit King Lin, dan retakan muncul di sana ketika alam surgawi hujan runtuh. Saya dibawa ke sini oleh Guru Xuanzong untuk masuk bersama. Suatu kecelakaan terjadi dan saya terjebak di dalam, tidak dapat melarikan diri. Karena keberadaan segel ini, hanya orang khusus yang dapat mendengar teriakan minta tolongku. Ketika Kaisar Ilahi Naga Azure mengatakan ini, dia melihat ke arah Wang Lin. Meski saya terjebak, saya menemukan gumpalan darah di dasar gunung. Itu adalah apa yang menyegel King Lin. Setelah lama belajar, saya masih belum tahu asal-usulnya, namun, penyakit hawar surga keempatku turun. Di saat krisis itu, aku membakar darahnya. Ada sedikit ketakutan di mata Kaisar Ilahi Azure. Hanya satu suap membuatku tidak sadarkan diri, dan ketika aku terbangun, penyakit hawar surga yang keempat telah berlalu. Namun, tidak ada energi asal di bawah segel itu, jadi budidaya penyakit hawar surga keempat saya kosong dan saya masih tidak dapat melarikan diri. Aku hanya bisa perlahan-lahan terbuang sia-sia di bawah segel. Saat Wang Lin terbang, dia bertanya, apa itu darah Dao surgawi? Dia merasa auranya agak familiar, samar-samar rasanya seperti darah berkarat di pedang besi. Itu juga mengandung aura yang mirip dengan kristal yang dia temukan di tengkorak Dewa Kuno Bintang 8 itu. Kamu harus bertanya kepada orang-orang Kaisar Langit tentang ini. Pandangan Azure Dragon Divine Emperor muncul pada Wang Wei dan Hu Juan. Jadi seperti ini, Wang Wei berkemah, dan dia mengungkapkan ekspresi pahit. Dia selalu menebak alasan mengapa alam surgawi runtuh. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Kaisar Ilahi Naga Azure, dia menjadi sedikit lebih yakin dengan ekonometriknya. Di tempatnya, Hu Juan dengan lembut berkata, sekitar 100 tahun sebelum bencana, hujan merah seperti darah yang mengandung kekuatan aneh jatuh dari langit di alam surgawi hujan. Guru menyebut, darah Dao surgawi. Wang Wei berkata, tidak ada yang tahu apa itu Dao surgawi, tetapi guru menduga bahwa Dao surgawi adalah makhluk hidup. Sejak zaman alam surgawi kuno, rumor mengatakan bahwa Dao surgawi sudah mati. Kalau tidak mati, dia terluka parah. Apa lem surgawi hujan adalah darah Dao surgawi. Guru mengumpulkan semua darahnya dan menyampaikannya hingga hanya sebesar kepalan tangan. Selama jangka waktu tersebut, guru menemukan orang-orang yang melestarikannya, namun semua yang melestarikannya segera berubah menjadi penyimpanan darah dan mati. Setelah itu, tidak ada orang lain yang berani menghidupkannya. Setelah itu, Wang Wei mengamati Kaisar Ilahi Naga Azure dengan aneh. Hati Wang Lin terkejut ketika dia mendengarkan hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya dan tersentak. Guru percaya bahwa jika darah Dao surgawi jatuh ke alam surgawi hujan saya, maka apa yang jatuh di alam surgawi lainnya adalah bagian lain dari Dao surgawi. Wang Wei memandang Wang Lin dan menjelaskan, ini memang terlalu mengejutkan, tetapi jika Anda menganggap Dao surgawi sebagai seseorang yang terluka parah dan tubuhnya terkoyak hingga jiwa aslinya hancur berkeping-keping dan semuanya jatuh, maka Anda mengerti. Meskipun saya tidak setuju dengan sudut pandang ini, itu hanyalah tebakan dari guru setelah mempelajari darahnya. Sambil berbicara, semua orang terus terbang ke udara sampai mereka tiba di peron di mana gerbang alam surgawi hujan berada. Setelah mereka mendarat, Kaisar Ilahi Naga Azure berkata, kultivator yang mencuri darah Dao surgawi itu terlihat sangat memahaminya. Namun, dia tidak tahu kalau aku sudah mencapai setengahnya. Alasannya masih sama adalah karena setengahnya adalah darahku sendiri. Saya ingin melihat bagaimana dia akan berada di dekatnya. Kaisar Ilahi Naga Biru menampilkan ekspresi gelap dan senyuman aneh. Ketika semua orang melihat senyuman ini, hati mereka menjadi dingin. Burung vermilion baru, ikuti saya kembali ke 4 sekte ilahi dan ceritakan apa yang terjadi dengan 4 sekte ilahi. Karena hanya kamu yang datang hari ini, itu berarti 4 kaisar ilahi lainnya telah mati. Suara Azure Dragon Divine Emperor tenang dan tidak ada gejolak dalam suasana hatinya. Wang Lin dengan tenang mundur sejenak saat dia mendekati Wang Wei dan Hu Juan. Dia dengan hormat berkata, Kaisar Ilahi Naga Azure Senior, Junior masih memiliki masalah penting untuk ditangani dan tidak dapat kembali ke 4 sekte ilahi dalam waktu dekat. Oh, Kaisar Ilahi Naga Azure memandang Wang Lin, dan Wang Lin dengan tenang melihat ke belakang.
Setelah beberapa saat, Kaisar Ilahi Naga Azure mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa." Dengan itu, dia berbalik dan langsung ke gerbang raksasa Reign Celestial Realm. Para tetua dari 4 sekte ilahi semuanya mengikuti. Hanya beberapa orang yang melihat ke belakang, tetapi mereka semua pergi tanpa ragu-ragu. Bahkan para tetua Vermilion Bird Divine Sekte juga sama. Burung Vermilion baru, mengembalikan harta karun suci saat Anda kembali. Dari jauh terdengar suara Azure Dragon Divine Emperor yang tidak mengandung emosi. Menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure adalah cara dia membayar utangnya kepada Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Hal ini memungkinkan 4 sekte ilahi memiliki seorang keahlian yang kuat untuk tetap eksis melalui masa-masa kacau yang akan datang. Selain beberapa tetua terpilih, tidak ada seorang pun di sekte Vermilion Bird Divine yang benar-benar dianggap sebagai kaisar ilahi, mereka hanya melihatnya sebagai junior. Mungkin hati para junior sekte itu lebih tulus. Jika Wang Lin punya cukup waktu, dia akan mampu mengubah fenomena ini secara perlahan, namun karena kegelisahan yang dirasakan Wang Lin dari Tuo Shen, dia tidak punya waktu. Jika dia menundanya terlalu lama, itu hanya akan merugikan Bangjo Vermilion Bird Divine, dan dia akan mengecewakan Kaisar Vermilion Bird Divine yang lama. Dengan dibebaskannya Kaisar Ilahi Naga Azure, bahkan sebelum Kaisar Ilahi Naga Azure mencoba membunuh Sang Maha Melihat, Wang Lin sudah mengetahui bahwa Kaisar Ilahi Naga Azure sangat licik. Dia bukanlah sesuatu yang bisa coba dipecahkan oleh Wang Lin. Setelah mendengar masalah tentang Dao Surgawi, Wang Lin sangat terkejut. Namun, semua ini tidak bisa dibandingkan dengan kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Ilahi Naga Azure. Apa yang dia katakan berarti dia telah memahami pikiran Wang Lin. Dia sama sekali tidak peduli dengan identitas Wang Lin sebagai Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Jika dia peduli pada sesuatu, itu adalah harta karun suci. Harta suci ini untuk sementara dapat ditinggalkan di tangan Anda, tetapi begitu Anda meninggalkan alam surgawi hujan, Anda harus mengembalikannya ke 4 sekte ilahi. Saya khawatir jika bukan karena terlalu banyak tetua dan dia baru saja melarikan diri, dia tidak akan menunggu saya mengembalikannya. Dia bisa saja mengambilnya di sini. Wang Lin mengungkapkan ekspresi pahit. Sebenarnya, tidak perlu ditambahkan, karena memang seharusnya begitu. Karena Wang Lin tidak berencana menjadi Kaisar Ilahi Burung Vermilion, tidak perlu menyimpan harta karun suci. Sebenarnya, Wang Lin tidak terlalu mempedulikan hal ini, tetapi dari awal hingga akhir, Kaisar Ilahi Naga Azure tiba-tiba tidak menanyakan tentang 3 kaisar ilahi lainnya. Tidak hanya itu, dia berbicara tentang kematian 3 kaisar ilahi seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Wang Lin merasa sangat rumit tentang ini. Lupakan fakta bahwa Kaisar Ilahi Burung Vermilion telah menderita kesakitan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya demi menjaga 4 sekte ilahi tetap hidup. Kaisar Ilahi Harimau Putih telah tewas dalam pertempuran melawan musuh, dan hingga saat ini, keberadaan tubuhnya tidak diketahui. Bagi Kaisar Ilahi Naga Azure, semua ini tampaknya merupakan masalah biasa. Tidak perlu diketahui. Si Tunan menghela napas saat dia berjalan dan menepuk bahu Wang Lin dan berkata, 4 sekte ilahi apa? Begitu King Lin terbangun, kita berempat akan menguasai bintang-bintang dan bersenang-senang. Wang Lin tersenyum pahit dan mengangguk. Wang Wei menghela nafas dan darah perlahan berkata, guru pernah berkata bahwa Dao Surgawi adalah hal yang tidak menyenangkan. Jika orang yang menelannya tidak mati, kepribadiannya pasti akan berubah drastis. Aku pernah bertemu dengan Kaisar Ilahi Naga Azure sebelumnya, dan dia adalah orang yang lugas. Melihatnya hari ini, kira-kira memanasnya darah telah membuat emosinya suram. Meskipun dia cemas dan khawatir karena runtuhnya alam surgawi hujan dan mereka tidak dapat menemukan kuil, dia tidak mendesak Wang Lin. Wang Lin menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa dengan kata-kata Kaisar Ilahi Naga Azure, Wang Lin tidak lagi memiliki hubungan dengan 4 sekte ilahi. Jika ada, itu adalah rasa terima kasihnya kepada Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke pantai. Dia berlutut di tanah dan melakukan koutou 3 kali ke arah gerbang Reign Celestial Realm. Kaisar Ilahi tua, junior akan mengingat kebaikanmu dan tidak akan berani melupakannya. Jika sekte Vermilion Bird Divine menghadapi kesulitan di masa depan, bahkan jika aku mati, aku akan membantu. Wang Lin mengangkat kepalanya,
dan bayangan kaisar ilahi yang lama muncul. Ekspresinya yang baik dan lelah terukir di hati Wang Lin. Jika tekanannya terlalu besar, jika 4 sekte ilahi tidak memiliki harapan untuk kembali ke kejayaannya, jika surga benar-benar ingin menghancurkan 4 sekte ilahi saya. Baiklah, tidak perlu memaksakan diri. Kata-kata terakhir kaisar ilahi yang lama tertanam di telinga Wang Lin. Dia diam-diam berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian memandang Wang Wei dan Hu Juan dan dengan tenang berkata, "Senior, mari kita mencari kuil." Selain Wang Wei, Hu Juan, dan Si Tunan, ada juga mayat wanita berwarna perak. Dia berdiri di samping Wang Lin dan diam-diam mengikuti. "Wang Lin, kamu, bagaimanapun juga, Hu Juan adalah seorang wanita, dan dia telah mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia tahu Wang Lin pasti merasa sangat rumit saat ini. Tidak masalah." Wang Lin tersenyum karena sedih di hatinya. Wang Wei mengangguk dan terbang dari seseorang. Hu Juan mengamati Wang Lin sebelum mengikuti Wang Wei. Si Tunan berjalan mendekati Wang Lin dan menepuk pundaknya. Keduanya terbang bersama. Sedangkan mayat perempuan perak, dia terus mengikuti Wang Lin. Runtuhan terus berlanjut, dan sepanjang jalan, mereka bisa melihat pecahan-pecahan yang runtuh. Beberapa pecahan sudah benar-benar runtuh dan membentuk pusaran yang menarik puing-puing tersebut. Gemuruh menggelegar menggema, tapi tidak mempengaruhi kecepatan mereka. Karena alam surgawi hujan sudah runtuh, tidak perlu menahan diri. Mereka bergerak dengan kecepatan penuh dan seperti petir sambaran yang melintasi langit. Saat Wang Wei terbang, matanya bersinar dan dia mencari tempat dalam ingatannya saat dia terbang di antara pecahan yang runtuh. Setelah 15 menit, matanya berbinar. Seharusnya ini tempatnya. Wang Wei menunjuk ke bawah. Wang Lin melihat ke bawah, tapi dia terkejut. Meskipun tempat ini sedang runtuh, samar-samar dia masih bisa melihat daratan di bawah sana. Jika itu terjadi, Wang Lin tidak akan terkejut, tapi di dalamnya Zhou Yi menyimpan ketakutan untuk melawan Sun Tai. Alam surgawi hujan runtuh menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa di antaranya tumpang tindih. Kuil itu seharusnya berada di bagian yang tumpang tindih ini. Wang Wei menjelaskan sambil menekan tangan kanannya. Kabut hijau tiba-tiba muncul dan turun. Ia segera menyapu puing-puing di bawah, menimbulkan sedikit suara gemuruh. Fragmen yang tumpang tindih di bawah ini terungkap. Kelompok itu tidak berhenti dan mendarat di pecahan itu. Fragmen ini juga runtuh dan mereka bisa merasakannya bergetar. Jika mereka menyebarkan indera ketuhanan mereka, mereka dapat melihat tepi pecahan itu hancur. Jumlah retakan di tanah bertambah dan semakin dalam seiring dengan berlanjutnya getaran. Tidak banyak waktu. Jika seluruh alam surgawi hujan runtuh, pusaran besar akan terbentuk dan menyedot semuanya. Wang Wei menginjak dengan kakinya dan seluruh bumi di sekitarnya hancur. Batuan dalam jumlah besar tersebar ke segala arah. Semua orang mulai turun melalui pecahan-pecahan yang hancur, dan yang muncul di hadapan mereka adalah pecahan-pecahan lain yang tumpang tindih dengan pecahan-pecahan sebelumnya. Tempat ini tidak besar dan keruntuhannya belum mempengaruhi tempat ini, sehingga guncangannya berkurang. Namun, setelah mengkondisikan tempat ini dengan akal sehatnya, Wang Wei tidak menemukan kuil tersebut. Jelas ada lebih banyak pecahan di bawah. Dia mencapai kedalaman makanan sekali lagi dan pecahannya bergemuruh dan mulai roboh seperti yang sebelumnya. Namun, pada saat ini, ekspresi Wang Wei berubah drastis, dan dia menambahkan lengan bajunya untuk membawa semua orang dan mundur. Saat mereka mundur, tanah tempat Wang Wei hendak direbut kembali tetapi tidak pecah. Segera retakan itu runtuh dan pusaran besar muncul di bawah. Pusaran itu benar-benar hitam, tetapi semua orang dapat melihat melalui ekosistem tersebut dan melihat bahwa pecahan di bawahnya telah hancur total. Namun, ada kuil yang benar-benar hijau yang tidak rusak sama sekali dan mengambang di bawah pengaruh salju. Kuil hijau ini sangat mencolok dan mengejutkan. Kuil alam surgawi hujan. Mata Wang Wei membuka dan dia segera terbang menuju pusaran. Semua orang mengikuti. Wang Lin menatap kuil hijau di dalam pusaran air dengan penuh perhatian. Hampir dalam sekejap, mereka mengalir ke dalam ekosistem. Wang Lin segera merasakan hisapan kuat datang darinya. Jika sebelumnya, dia akan berada dalam kondisi yang buruk dan membutuhkan bantuan Wang Wei. Namun, nyala api muncul di mata kirinya dan api mengelilingi tubuhnya, memungkinkan dia melepaskan diri dari pusaran, dan dia terbang menuju kuil hijau. Orang-orang yang tersisa keluar dari pusaran dan
Menuju kuil hijau. Ada kegembiraan di mata Wang Wei. Dia sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Kecepatan mengambang kuil hijau secara alami tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan terbang mereka, jadi semua orang segera menyusul. Saat Wang Lin melayang di samping kuil hijau, pikirannya gemetar. Meski kuil ini tidak terlalu besar, lampu hijaunya memberikan tekanan yang kuat. Kata King yang mewah di atas pintu memberikan nuansa yang menindas. Wang Wei mengambil satu langkah dan tiba di depan kuil. Dia mendorong dengan tangan dan pintu perlahan terbuka. Lampu hijau keluar dari pintu dan mengecewakan. Seluruh ruang kecerahan hijau oleh cahaya ini. Saat pintu kuil terbuka, Wang Lin segera masuk. Seluruh kuil kosong kecuali formasi di tanah yang berwarna hijau berkedip. Ekspresi Wang Wei menjadi sangat bersemangat saat dia melihat sekeliling sebelum melihat formasi di tanah. Saat Hu Juan masuk, dia berdiri di samping formasi dan mulai mempelajarinya. Setelah melihatnya sebentar, ekspresi berubah. Saya belum pernah melihat formasi seperti ini. Formasi ini memiliki efek berkepanjangan jiwa dan membiarkan jiwamu meninggalkan tubuhmu. Wang Lin juga melihat formasi dan perlahan berkata, keluarkan tubuh Kaisar Langit King Lin. Tangan kanan Wang Wei menggenggam tangan hingga retak dan retakan muncul di hadapannya. Tubuh King Lin perlahan terbang keluar. Dia masih mengenakan baju besi hitam, tapi ada titik merah darah di antara kelopak mata. Mata King Lin terpejam dan dia tidak mengeluarkan suara. Wang Lin tidak membuang waktu. Dia membuka ruang penyimpanannya. Tubuh King Xuang terbang keluar, diikuti oleh kristal kuning. Hu Juan dengan cepat berkata, tempatkan tubuh King Xuang sehingga kepala mereka bersentuhan. Saat dia berbicara, Wang Lin menempatkan tubuh King Xuang di seberang King Lin. Ayah dan anak ditempatkan dalam barisan dengan kepala menghadap satu sama lain. Tepat pada saat ini, kristal yang terbang bersama tubuh King Xuang tampak bergerak sendiri dan mendarat di antara kepala mereka. Ia melepaskan pancaran cahaya hijau dan menyatu dengan cahaya hijau yang berasal dari formasi di tanah. Lampu hijau menjangkau seluruh area. Wang Wei dan Hu Juan saling berpandangan dan duduk di samping tubuh King Lin. Wang Lin tidak perlu menunggu mereka memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Dengan pemahamannya tentang cara kerjanya, dia juga bisa melihat beberapa petunjuk. Kami masih kehilangan satu orang. Biarkan Zhou Yi menjadi orangnya karena dia berhubungan dengan King Shuai. Wang Wei menekan kegembiraan di hatinya saat dia mengangkat tangannya dan menggenggam udara. Sebuah celah terbuka di ruang penyimpanannya dan seberkas energi pedang terbang keluar dan menjadi Zhou Yi. Setelah Zhou Yi muncul, dia memandang King Xuang dengan lembut. Dia duduk di sebelah King Xuang setelah mendengarkan perintah Wang Wei, tetapi dia tidak pernah lepas dari King Xuang. Hu Juan menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, ayo mulai. Dia sangat gugup karena mereka tidak punya waktu untuk mempelajari formasi ini. Dia tidak yakin apakah mereka bisa berhasil. Wang Lin mengangguk dan kemudian berbalik ke arah Situ Nan dan mayat perempuan perak dan berkata, Situ, lindungi kami. Ekspresi Situ Nan juga menjadi serius dan dia mengangguk. Yakinlah, mayat perempuan perak tidak memerlukan perintah Wang Lin. Dia hanya perlu berpikir dan dia akan mengetahui perintahnya. Hu Juan membentuk segel dan menunjuk ke formasi. Sinar cahaya mendarat di kristal di tengah dan kemudian lampu hijau membuat semua orang di dalam formasi. Wang Lin telah mengeluarkan kristal itu untuk Wang Wei dan Hu Juan untuk diperiksa kembali di Vermilion Bird Divine Sect, jadi mereka secara alami sudah familiar dengannya. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk ke lengan King Xuang. Sebuah luka muncul di lengan dan, di bawah tekanan energi asal, semburan darah keluar ke kristal. Ketika Zhou Yi melihat ini, dia tidak sanggup menanggungnya. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, kuil alam surgawi hujan, kristal jiwa asal, dan darah King Xuang semuanya ada di sini. Ketika kristal itu menyerap darah King Xuang, lampu merah muncul di dalam lampu hijau. Suara bergema, dan formasi menunjukkan tanda-tanda aktif. Saat ini, mata Wang Lin berbinar, dan tangannya membentuk segel dan nyala api muncul di mata kirinya. Dia menunjuk ke arah King Lin dan berteriak, darah harta karun suci, mundur. Tubuh King Lin bergetar ketika darah di antara kelopak mata mulai bergerak dan segera tanpa segel darah di sana, gas hitam di sekitar wajah King Lin dan energi iblis mulai muncul dengan gila-gilaan.
Namun, formasinya hanya bergemuruh tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan King Lin. Saat energi iblis meningkat, sepertinya iblis kuno Tajia akan muncul kembali. Adegan ini menyebabkan ekspresi Wang Wei dan Hu Juan berubah drastis, dan ekspresi Wang Lin menjadi suram. Mengenai Zhou Yi, dia benar-benar mengabaikan semua ini dan hanya menatap King Xuang dalam diam. Hu Juan dengan cepat berkata, ada yang tidak beres. Kita pasti melewatkan sesuatu. Apa yang kita lewatkan? Pembuluh darah di wajah Wang Wei menonjol, dan kegelisahan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia mempunyai semua harapan ini, tapi semuanya akan gagal. Wajah Hu Juan pucat saat dia melihat energi iblis yang meningkat di sekitar wajah King Lin dan menunjukkan senyuman pahit. Ekspresi Wang Lin muram. Apa yang perlu dilakukan telah dilakukan dan ketiga hal tersebut ada di sini. Namun, pada saat ini, King Lin tidak mau bangun. Itu adalah iblis kuno Tajia yang terbangun. Menatap kristal itu, ide-ide dengan cepat melintas di kepala Wang Lin. Namun, pada akhirnya, dia masih tidak bisa memikirkan apa yang hilang dari mereka. King Lin, kamu membuat kami datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Sekarang kita sudah punya segalanya, kenapa masih seperti ini? Wang Lin hampir penuh gigi. Dia sama sekali tidak peduli dengan identitas King Lin. Jika iblis kuno terbangun, mereka semua akan mati di sini. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk harta karun suci. Dia akan mencoba untuk menyegel iblis kuno sekali lagi. Namun, dia tidak memiliki tingkat kerusakan kaisar ilahi yang lama, jadi dia tidak yakin dia bisa menyegel iblis kuno. Menguasai. Apa yang kita lewatkan? Wang Wei berdiri. Dia tampak sedih dan hampir menjadi gila. Kurang, mungkinkah? Darah seseorang bernama Wang. Pada saat ini, suara samar datang dari belakang Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Mayat perempuan berwarna perak tiba-tiba berbicara untuk pertama kalinya. Ketika dia melihat Wang Lin menoleh, dia segera menundukkan kepalanya. Setelah dia berbicara, Wang Lin tidak hanya menoleh, bahkan Wang Wei dan Hu Juan pun menoleh. Wang Lin berkata, lanjutkan berbicara. Sebelumnya, selir kerajaan bunga, berkata guru bisa memasuki gua karena nama keluargamu adalah Wang. Ucapan wanita berbaju perak itu kasar, seolah-olah dia baru saja belajar berbicara. Bagaikan petir menyambarnya, Wang Lin berbalik dan menggigit lidahnya untuk menyemprotkan darah ke kristal. Pada saat yang sama, energi iblis di sekitar wajah King Lin mencapai puncaknya. Energi iblis mulai membentuk bayangan, dan iblis kuno Tajia akan segera bangkit. Namun, begitu darah Wang Lin mendarat di kristal, lampu merah dan hijau bersinar terang dan kristal mulai berputar. Kemudian kekuatan isap yang kuat tiba-tiba muncul. Wang Wei dan Hu Juan merasakan energi asal surgawi mereka terkuras. Hanya dalam beberapa saat, mereka menjadi sangat pucat dan lemah. Wang Lin tidak memiliki banyak energi asal surgawi yang tersisa, dan semuanya tersedot. Kristal itu bersinar lebih terang dan langsung menghancurkan bayangan iblis yang terbentuk. Saat energi asal surga memasuki kristal, kekuatan isapnya tiba-tiba meningkat. Wang Lin hanya merasakan penglihatannya kabur dan langsung kehilangan kesadarannya. Bukan hanya dia, tetapi Wang Wei, Hu Juan, dan Zhou Yi juga sama. Ketika Wang Lin sadar kembali, segala sesuatu di hadapannya menyebabkan pupil matanya mengecil. Dia berada di laut hitam dengan ombak yang bergelombang. Apalagi ada angin laut. Kamu sudah bangun. Suara dingin terdengar dari belakang Wang Lin. Kamu, Wang Lin tiba-tiba melihat sekelilingnya, dan apa yang dilihatnya membuatnya bersiap. Di belakangnya muncul seorang wanita dengan pakaian seputih salju. Dia cukup cantik untuk menggetarkan jiwa seseorang dan mengeluarkan aura dingin. Hanya berdiri di tempatnya akan membuat merinding. Jika itu terjadi, Wang Lin tidak akan terlalu terkejut, tapi dia terlalu akrab dengan wanita ini. Dia adalah putri King Lin, dewa surgawi dari alam surgawi hujan, King Xuang. Wang Lin tanpa sadar bertanya, kamu telah hidup kembali. Wanita berpakaian putih dengan dingin berkata, untuk sementara. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, tempat ini adalah. Wanita berpakaian putih itu tenang saat dia melihat ke bawah ke laut hitam di bawah dan dengan tenang berkata, lautan kesadaran ayahku. Tepat pada saat ini, dua sinar lampu hijau muncul tidak jauh dari mereka. Wang Wei dan Hu Juan muncul dari dua sinar lampu hijau itu.
Ketika Hu Juan melihat King Xuang, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Adik King Xuang. Setelah itu, Wang Wei melihat ke arah King Xuang dan juga terkejut. Ada sedikit kelegaan di matanya dan dia berkata, jadi jiwamu tidak hilang. Kemudian, dengan mantra guru, kamu seharusnya bisa bangkit sekali lagi. King Xuang bahkan tidak melihat ke arah Wang Wei, tapi dia melihat ke arah Hu Juan dan senyuman muncul di wajahnya yang dingin. Dia dengan lembut berkata, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Saya senang kakak bisa selamat dari keruntuhan alam surgawi. Saat dia berbicara, semakin banyak lampu hijau datang dari jarak jauh, dan segera Zhou Yi muncul. Ketika dia muncul, tubuhnya gemetar saat dia melihat ke arah King Xuang, tatapannya memuaskan kegembiraan dan dia duduk, Ting Er. Ting Er. King Xuang mengerutkan kening ke arah munculnya Zhou Yi. Wajahnya menjadi dingin dan dia dengan dingin berkata, siapa yang kamu panggil Ting Er? Zhou Yi terkejut dan terkejut. Dia lalu menahannya dengan getir. Ting Er sudah pergi. King Xuang mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, aku tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi roh pedang alam surgawi hujan yang baru, tapi karena kau adalah roh pedang, aku tidak akan memusnahkanmu. Namun, jika kamu terus berbicara omong kosong, aku tidak akan membiarkanmu terus menjadi pedang roh. Tubuh Zhou Yi bergetar seolah ada pukulan keras yang mendarat di dadanya. Wajahnya menjadi pucat dan kepahitan di wajahnya semakin kuat. Namun, dia hanya berkata dengan lembut, ya. Dia tahu Ting Er-nya sudah melupakan segalanya. Saat itu hanyalah jejak jiwa yang terbentuk dari obsesinya, dan itu sudah hilang. Saat ini, orang yang di hadapannya adalah King Xuang, bukan Ting Er-nya. Namun, melihat wajah yang menemaninya selama 1000 tahun, dia merasakan sakit yang tak terbayangkan muncul, hatinya seolah terkoyak. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Rasa sakit seperti ini dicabut di dalam tubuhnya dan menguras seluruh tenaga. Hal ini secara bertahap memasukkannya dan secara bertahap membuatnya tidak mampu menahan rasa sakit. 1000 tahun bersama dan kemudian 1000 tahun menunggu hari di mana dia akan terbangun. Jaraknya kurang dari 30 kaki dari King Xuang, tetapi dia merasa seolah-olah dia berada sangat jauh, bahkan lebih jauh dari jarak antara hidup dan mati. Ada jenis jarak yang bukan hidup dan mati, dan itu harus dilupakan. Wang Lin mengerutkan kening dan ingin berbicara, tetapi Zhou Yi memandang Wang Lin dan menenangkannya. Dia tidak akan menyalahkan Ting Er, karena dia telah melakukan segalanya dengan sukarela. 2000 tahun yang lalu, dia meninggalkan sekte demi mayat, yang menyebabkan gurunya sakit karena marah. 1000 tahun yang lalu, dia masih sama dan dia membakar ketakutannya sendiri. Dia lebih baik mati daripada membiarkan orang lain mencuri Ting Er miliknya. Saat ini, dia masih sama. Meskipun Ting Er di belakangnya tidak dikenal, meskipun tidak ada kemungkinan mereka bersama, meskipun ada kesenjangan besar dalam status mereka, dia tetaplah Zhou Yi yang sama seperti 1000 tahun dan 2000 tahun yang lalu. Kepahitan Zhou Yi terlihat di mata King Xuang, dan entah kenapa, dia merasakan sakit di hatinya. Namun, dia dengan cepat menekan rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan dan tidak lagi memandang Zhou Yi. Wang Wei menghela nafas menyaksikan semua ini. Dia sudah tahu akan seperti ini, tapi dia tidak tega memberitahu Zhou Yi. Setelah mengenal Zhou Yi Selam sudah mempercayai semua yang dikatakan Zhou Yi. Hati Hu Juan lembut dan dia akan berbicara. Namun, pada saat ini, lautan hitam di bawah mulai bergejolak dan ombak mulai bergejolak. Energi iblis yang sangat besar memenuhi dunia. Dalam sekejap, energi iblis dalam jumlah tak terbatas berkumpul di hadapan mereka dan membentuk iblis kuno raksasa. Iblis kuno ini sangat besar, sepertinya bisa menopang dunia. Energi iblis yang tak ada habisnya mengelilingi tubuhnya dan mengamuk seperti naga yang marah. Iblis kuno ini adalah Tajia. Mata merah padam dan ada bekas luka di antara penanda. Saat energi iblis memasuki bekas luka itu, terdengar suara mendesis. Bahkan di dalam lautan kesadaran King Lin, kalian semua akan mati. Saat Tajia meraung marah, tangan yang besar itu segera meraih ke arah semua orang. Suara siulannya sangat menggetarkan dan energi iblis yang tak ada habisnya memenuhi area tersebut. Dari jauh, tampak seperti awan hitam turun untuk memagut semua orang. Tepat pada saat ini, laut melonjak sekali lagi dan orang lain terbang keluar. Orang ini adalah seorang pria parubaya, dan dia cukup tampan.
Dia memiliki aura surgawi dan mengeluarkan tekanan bahkan tanpa merasa marah. Menguasai. Saat orang ini menerobos ombak, Wang Wei dan Hu Juan segera menjadi bersemangat. Ekspresi King Xuang melembut dan dia dengan penuh hormat berkata, "Ayah. Orang ini adalah Kaisar Langit King Lin." Dia memasang ekspresi serius saat dia mengangguk pada semua orang dan kemudian mengubah tangannya. Hembusan angin tiba-tiba muncul, dan berubah menjadi badai yang dipicu dengan tangan kanan iblis kuno. Gemuruh yang mengguncang surga bergelombang dan tangan kanan iblis kuno itu segera roboh dan didorong ke belakang. Namun, badai yang dibentuk oleh mantra King Lin segera hancur. "King Lin, Anda telah melemah hingga mencapai kondisi seperti itu, kenapa kamu masih belum menyerah pada iblis ini? Iblis ini akan mengambil tubuhmu dan melampaui prestisemu yang dulu. Apa yang tidak baik dari penggabungan kita?" Iblis kuno itu meraung, dan tangan curiga kembali normal. King Lin bahkan tidak melihat ke arah iblis kuno dan malah melihat ke arah Wang Lin, penampilannya sepertinya mengandung semacam hukum yang memungkinkan dia melihat semua rahasia Wang Lin. Di bawah ini, Wang Lin merasa telanjang dan bahkan tidak bisa berpikir. Tepat pada saat ini, aura familiar muncul dari antara alis Wang Lin, dan perasaan terlihat menghilang. Wang Lin dengan tenang menatap King Lin. "Kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan warisanku dan menjadi murid terakhirku." Mata King Lin berbinar dan dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau. Sebelum Wang Lin sempat bereaksi, dia telah mengisi ke dalam tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, suara letupan keluar dari tubuh Wang Lin, lalu lengan terentang dan dia melayang ke udara. Rasa sakit di tubuhnya membuat Wang Lin mengaum. "Jiwamu tidak lemah." Suara King Lin keluar dari tubuh Wang Lin. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya tidak dikendalikan olehnya. Dia hanya mengalami hal ini sekali dalam hidupnya. Saat itulah iblis yang dikerahkan menggunakan tubuhnya untuk bertarung. Namun, perasaan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, bahkan tidak bisa dibandingkan. Perasaan yang datang dari dalam tubuhnya membuat Wang Lin merasa seolah-olah dia terus-menerus diregangkan. "Hanya saja aku kurang memahamimu." Suara King Lin menggema sekali lagi. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke arah Wang Wei. "Wang Wei, guru membutuhkanmu." Wang Wei mengangguk. Dia tidak ragu untuk berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang tubuh Wang Lin. Rasa sakitnya bertambah dan Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum lagi. "Hu Juan, King Xuang, dan kamu." Tubuh Wang Lin gemetar, tapi tangannya sangat mantap saat dia menunjuk ke arah Zhou Yi terakhir. "Kalian semua, bergabunglah." Saat suara King Lin menggema, Hu Juan, King Xuang, dan Zhou Yi tidak ragu-ragu berubah menjadi sinar cahaya dan masuk ke dalam tubuh Wang Lin. Pada saat ini, rasa sakit yang hebat sudah cukup untuk membuat Wang Lin menjadi gila. Raungannya menggemparkan, "Aku tidak akan mengambil alih tubuhmu. Saya akan memberi Anda kekuatan, memberi Anda pemahaman saya tentang hukum, dan memberi Anda semua mantra surgawi saya agar Anda dapat mengalami sendiri pertempuran di tingkat Nirwana Void. Inilah kekayaan yang kuberikan padamu karena datang ke sini untuk menyelamatkan orang tua ini." Tubuh King Lin berangsur-angsur menghilang, dan saat itu benar-benar menghilang, kekuatan yang tak terbayangkan muncul dari tubuh Wang Lin. Kekuatan ini cukup kuat untuk membuat langit dan bumi bergetar. Kuat untuk meruntuhkan alam semesta. Apa yang dihitung oleh para penggarap Nirvana Saterer. Seolah-olah rasanya satu pikiran saja sudah cukup untuk menghapusnya dan satu kata cukup untuk membuat mereka menyerah pada kaki Anda. Perasaan bahwa dia bisa mengendalikan dunia dan bahkan dunia harus menyerah di bawah kakinya dengan cepat tumbuh di hati Wang Lin. Rasa sakit yang hebat terus datang dari tubuhnya, tapi Wang Lin tidak lagi memperhatikan itu semua. Dia jelas merasakan kekuatan yang bahkan tidak bisa dia membayangkan menjadi dirinya. "Pergilah." Sebuah suara kuno bergema di benakku. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap iblis kuno di jarak jauh. Iblis kuno tajia menatap dengan tercengang melihat semua ini, dan ketakutan memenuhi matanya. Dia akhirnya melihat kartu sebagai King Lin, dan secara tak terduga dia menurunkan daunnya. Langit memiliki dao dan setiap orang mengembangkan dao mereka sendiri. Seseorang dapat mengajarkan dao miliknya kepada banyak orang seolah-olah mereka sedang mengajarkan dao surga. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menunjuk ke langit dan perlahan berkata, "Bumi." Setelah dia berbicara, kesadaran melonjak dan kekuatan hukum merobek segalanya, termasuk lautan. Dalam sekejap mata,
tempat ini menjadi gurun kuning. Ekspresi iblis kuno Tajia berubah lagi. Dia menekan rasa takut di matanya dan meraung saat dia mencakar Wang Lin dengan kedua tangannya. Angin hitam segera muncul dan membentuk angin puyuh di semua sisi yang mengembun menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, iblis kuno Tajia mulai melantunkan mantra dalam bahasa Orde Kuno. Kemudian tangan memecahkannya dan sebilah pedang hitam setinggi 1000 kaki muncul. Dia segera melemparkannya ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia menunjuk ke depan. Angin puyuh hitam yang datang berhenti. Bahkan pedang iblis itu juga melayang tak bergerak di udara. Panggil angin. Wang Lin dengan tenang berbicara dan dunia bergetar. Kabut hitam menghilang dan digantikan oleh angin hitam. Ada bayangan naga di dalam angin hitam, dan jumlahnya bukan 9, tapi 13. 13 naga hitam menarik keluar dan menyerang iblis kuno Tajia. Momentum tersebut menyebabkan Tajia mundur. 8 bintang di matanya berputar dan dia mulai melantunkan mantra dalam bahasa Orde Kuno. Ekspresi iblis kuno Tajia sangat serius saat dia berseru, mantra iblis kuno, batas. Tangannya membentuk segel dan melambai, menyebabkan garis-garis hitam muncul di hadapannya. Pada saat ini, garis hitam menjadi batas, dan area di dalam dan di luar seperti dua alam berbeda. Tidak ada mantra dari luar dunia yang bisa melewati batas ini. Mantra iblis kuno, melahap surga. Setelah menggunakan mantra batas, iblis kuno Tajia meraung sekali lagi. Energi iblis membentuk mulut raksasa di belakang Tajia, dan ia menyerang ke depan, melancarkan semua yang dilewatinya. Mulut ini sebesar dunia, seolah-olah dia akan melahap dunia dalam satu gigitan. Namun, semua ini tidak menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sama sekali. 13 naga hitam yang terbang di Tajia saling bertautan dan secara tak terduga berubah menjadi tombak hitam. Tombak ini benar-benar hitam, dan mengeluarkan pancaran energi spiritual surgawi dan ditembakkan ke arah Tajia. Ketika mantra guru Baifan dikembangkan hingga batasnya, mantra itu dapat diubah menjadi harta guru. Setelah guru menciptakan setiap mantranya yang terkenal, dia menghabiskan banyak upaya untuk menyaring harta karun menjadi hukum dunia. Sejak saat itu, murid manapun yang dapat menggabatasnya dapat memanggil harta karun untuk meningkatkan kekuatan mantra mereka. Wang Lin tidak ingat kata-kata yang muncul di kepalanya, tapi suara ini milik King Sui. King Sui jelas bermaksud melepaskan segelnya setelah Wang Lin mengembangkan mantra ke puncaknya. Tombak hitam itu segera menyentuh mulut, lalu suara gemuruh yang mengguncang surga bergelombang. Mulut yang menghidupkan surga itu tertembus dan runtuh menjadi untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa memperluas dunia, tapi tidak bisa menghidupkan mantra yang diciptakan Wang Lin dengan budidaya sementara yang dimilikinya. Lupakan Tajia, bahkan Baifan pun pasti terkejut dengan 13 naga itu. Lagi pula, bahkan Baifan hanya bisa memanggil 11. Setelah mematahkan mantra pemakan surga, tombak hitam itu menghentikannya, menyebabkan dunia bergetar. Suara berderak datang dari garis hitam dan kemudian runtuh. Mantra ini dapat membagi area tersebut menjadi dua wilayah dan menghentikan semua mantra. Tetapi jika tingkat pukulan seseorang cukup tinggi, tidak ada batasan. Tombak hitam itu masuk ke tubuh Tajia tetapi tidak menembusnya. Sebaliknya, benda itu meledak, menciptakan dampak yang tak terbayangkan yang menyebabkan tubuh iblis kuno Tajia hancur. Energi iblis yang tak ada habisnya mundur dan membentuk kembali tubuh Tajia. Namun, ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Dia berbalik untuk melarikan diri. Tapi bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya kabur? Dia dengan tenang berjalan ke depan dan perlahan berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri. Semuanya saja baru dimulai. Sekarang izinkan saya merasakan mantra langkah ketiga yang nyata." Saat Tajia melarikan diri, dia merasa seperti menabrak dinding baja. Ia bisa merasakan hukum di sekitarnya telah menyatu dengan laut membentuk sangkar yang sempurna. Dia memang tidak bisa melarikan diri. Dia tiba-tiba berbalik dan memenuhi matanya. Dari 8 bintang iblis kuno di matanya, 3 di antaranya langsung runtuh. Bintang hancur iblis kuno. Energi iblis yang kuat melonjak dari mata Tajia ketika bintang-bintang hancur. Dalam sekejap mata, energi iblis memenuhi lautan kesadaran King Lin. Energi iblis membentuk pusaran dengan Tajia sebagai pusatnya. Gurun di tanah bergetar dan digerakkan oleh daya isap. Bahkan pakaian Wang Lin ditarik oleh hisapan dan dikibarkan oleh angin.
Namun, rambut putihnya tidak bergerak sama sekali. Matanya yang tenang dengan dingin menatap iblis kuno Tajia. Wang Lin tidak menghentikan Tajia menghancurkan bintangnya. Qin Lin telah mengumpulkan kekuatan Wang Wei, Hu Juan, King Xua, dan Zhou Yi, bersama dengan budidayanya sendiri, untuk memberi Wang Lin kesempatan sekali seumur hidup ini. Wang Lin tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kekayaan ini. Dia akan selamanya menghargai hal ini, dan dia perlu berjuang untuk mendapatkan pencerahan. Semakin dia tercerahkan, semakin banyak manfaat yang didapatnya. Kesempatan seperti ini bisa diharapkan namun tidak bisa diminta, itu sangat singkat. Apa yang diperoleh Wang Lin bergantung pada pemahamannya tentang Dao dan keberuntungan. Inilah alasannya dia tidak membiarkan pertempuran ini berakhir dengan cepat. Semakin kuat iblis kuno Tajia dan semakin dia merasa putus asa, semakin banyak keuntungan yang didapat Wang Lin dalam pertarungan. Pada saat ini, setelah menghancurkan 3 bintang dan energi iblis memenuhi tubuh Tajia, tubuhnya tiba-tiba menyusut. Namun, saat tubuhnya menyusut, tubuhnya menjadi lebih kental dan hampir menjadi ekosistem. Aku, Tajia, telah mengundang iblis kuno Beilou dan juga 3 iblis kuno dari klan yang sama. Saya menggunakan bayangan iblis saya sebagai dasar untuk menyaring kemarahan, kesedihan, iri hati, dan keserakahan saya menjadi mantra yang kuat dari klan iblis kuno saya. Tubuh Tajia kuno melayang dan dikelilingi oleh energi iblis. Energi iblis itu seperti angin menderu yang melanda seluruh dunia. Dao surgawi iblis kuno, jari 4 keinginan. Mata Tajia bersinar dan mengandung amarah yang sangat besar. Kemarahan ini dengan cepat berubah menjadi kesedihan yang tiada akhir, namun segera berubah menjadi rasa iri yang gila. Dan kemudian berubah menjadi keserakahan yang mampu melestarikan dunia. Keempat emosi ini dengan cepat melintas di mata iblis kuno Tajia dan menyebabkan tangan terangkat. Saat tangan terangkat, 4 helai energi iblis keluar dari matanya dan masuk ke tangan. Dia kemudian tanpa ampun menunjuk ke arah Wang Lin. 4 helai energi iblis menyatu ke dalam ukiran dan membentuk cahaya hitam yang mengejutkan. Itu tidak menembak Wang Lin tetapi berkumpul di ujung jari Tajia. Saat cahaya hitam muncul, seolah-olah itu akan menghancurkan dunia. Bumi bergemuruh dan gurun yang dipanggil Wang Lin menjadi bengkok, seolah-olah akan runtuh. Mata Tajia benar-benar merah saat dia melangkah maju dan tangan kirinya menunjuk ke langit. Dia berteriak, surga murka. Siapapun yang berani memberontak melawan surga akan merugikan murka surga. 9 jari keinginan klan iblis kunoku menyerap amarah ini dan menggunakannya untuk melawan Dao surga. Setelah dia berbicara, suara gemuruh muncul dan gas merah muncul di langit dan mulai berkumpul menuju cahaya hitam. Dalam sekejap mata, gas merah menyatu dengan cahaya hitam dan membuatnya semakin kuat. Dalam sekejap, cahaya hitam ini menutupi sebagian kecil dunia. Surga mempunyai kesedihan, dan kesedihan ini adalah keinginan. Serap kesedihan ini untuk menyelesaikan mantra iblis kunoku. Saat suara gemuruh ini melanda, gas biru tak berujung muncul dan dengan cepat mengembun menjadi cahaya hitam. Langit iri pada kaum elit. Siapapun yang bisa mencapai surga akan membuat iri surga. Langit itu rakus terhadap semua perubahan di dunia. Ia serakah agar segala sesuatu di dunia ini menjadi miliknya. Aku, iblis kuno Tajia, memerintahkan kemarahan, kesedihan, iri hati, dan keserakahan surga untuk menyatu dalam 4 jari keinginan klanku. Saat Tajia meraung, dia mengambil satu langkah ke depan. Cahaya hitam di ujung jari ini menutupi dunia dan dia mengarah ke arah Wang Lin. Dalam sekejap, kekuatan surga muncul di atas Wang Lin dan membentuk 4 badai yang turun dari langit. Mereka langsung tumbuh setinggi langit dan datang dari Wang Lin dari 4 arah yang berbeda. Mantra ini memang tidak biasa. Mata Wang Lin berbinar saat dia membayangkan kondisi tangannya dan hujan tiba-tiba muncul di sekitarnya. Hujan ini hampir membentuk sungai yang mengalir. Kelihatannya tidak besar, tapi setiap tetes hujan bagaikan dunianya sendiri. Setiap alam adalah dunia di mana hujan turun seperti air terjun. Tetesan hujan udara ini mengelilingi Wang Lin dan terus mengembun sementara 4 badai mendekat. Jumlah tetesan hujan berkurang hingga menyatu semuanya menjadi satu tetes hujan. Ini adalah tetesan hujan yang menyerupai kristal, itu sangat jernih dan bersinar terang. Tetesan hujan ini adalah batas dari panggil hujan, tapi bukan batas Wang Lin.
Sama seperti Call the Wind yang telah melampaui kemampuan Baivan dan memanggil 13 naga hitam, tetesan hujan ini terkompresi sekali lagi. Suara letupan sekeras gemuruh-gemuruh dan tetesan air hujan kembali mengembun. Dengan keras, tiba-tiba berubah menjadi uap air yang tidak terlihat. Meski uap air ini tidak terlihat, namun keberadaannya dapat dirasakan dengan jelas. Wang Lin menyamakan situasi tangan dan uap air menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Rupanya itu membentuk 4 pedang tajam dan identik yang menyerang badai. Dalam sekejap mata, pedang itu diluncurkan dengan 4 badai. Kemudian gelombang yang menggelegar meletus dan badai keempat itu pecah. Saat ini, dunia bergetar dan gurun menjadi bengkok hingga runtuh. Laut hitam kembali lagi. Saat Wang Lin melayang di atas laut, tangannya membentuk segel dan menggambar busur. Uap udara yang tersisa berkumpul dan membentuk 4 pedang tajam berwarna biru. Ekspresi Wang Lin netral saat tangan gemetar, menyebabkan getaran, dan pedang keempat itu runtuh dan berubah menjadi 8. Kemudian mereka roboh sekali lagi, dan ini berlanjut hingga tersisa 128 pedang. Dengan tangan lambaian, pedang itu terbang ke arah iblis kuno jadi dengan sangat lancar, dan Wang Lin terlihat sangat santai saat melakukannya, namun semua ini menyebabkan ketakutan iblis kuno Tajia mencapai batasnya. Dia tidak mengira 4 jari keinginannya bisa dipatahkan begitu saja. Melihat 128 pedang biru menyerangnya, Tajia dengan cepat mundur. Meminjam sisa energi iblis dari 3 bintangnya yang hancur, dia mengeluarkan suara gemuruh dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Ada sedikit kebingungan di matanya. Saya menggunakan jiwa iblis kuno saya untuk memanggil pola dao iblis kuno. Tangan Tajia bergerak gemetar. Setiap kali dia gemetar, riak hitam muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, puluhan ribu riak hitam muncul di hadapannya dan menyerang 128 pedang biru. Suara letupan menggema, dan ketika riak tak berujung menyebar, pedang biru itu mulai bergetar. Pada akhirnya, ketika riak menembus pedang, mereka berputar dan menembak ke arah Wang Lin. Tajia terus mundur, dan tangannya semakin gemetar. Kegilaan di matanya menjadi semakin intens. Pola dao iblis kuno ini menghabiskan iblis jiwa kunonya. Dia tidak akan menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhirnya. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergerak maju dan melangkah ke dalam riak. Jika dilihat dari atas, mereka akan melihat riak hitam menyebar ke seluruh lautan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Di dalam riak-riak itu, Wang Lin dengan jelas merasakan bahwa riak-riak itu khusus menyerang jiwa asal. Mereka dapat menyebabkan kerusakan besar pada jiwa asal, dan jika Anda sedikit lemah, jiwa asal Anda akan runtuh. Jika kamu telah mencapai 9 bintang, riak ini mungkin menimpaku, tapi saat ini. Wang Lin menenangkan kepalanya dan melangkah maju, mendarat di tempat 2 riak tumpang tindih. Sama seperti ini, dia berjalan melewatinya tanpa menemui riak apapun. Seolah-olah tubuhnya transparan, dan bahkan jika riak mendekat, riak itu akan menembus dirinya. Badan hukum. King Lin mewariskan badan hukum warisan untuk kamu pahami. Tajia dengan cepat mundur, tapi sebelum dia sampai jauh, Wang Lin mengambil 1 langkah dan dengan santai menunjuk dengan tangan pengirimnya. Berhenti. Dengan ujung jarinya ini, hukum langit turun. Hukum ini tidak terlihat, tetapi menyebabkan tubuh Tajia berpikir seolah-olah dia dipenjara di udara. Wang Lin mendekat dan menandatangani dengan lembut memukul dahi Tajia. Ada ledakan keras dan sejumlah besar energi iblis keluar dari punggung Tajia. Gas hitam yang mengerikan ini terus-menerus dipaksa kembali. Jeritan tenggelam dan tubuh Tajia didorong mundur. Namun, hukum di sekitarnya telah hilang, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa menggunakan energi iblisnya. Bintang yang hancur. Wang Lin mengikuti iblis kuno, dan tangannya mengira terus menunjuk ke seluruh tubuh iblis kuno. Energi iblis dalam jumlah tak terbatas didorong keluar dari tubuh iblis kuno. Masih belum menghancurkan bintangmu. Dalam sekejap mata, dia menunjuk Tajia 7 kali. Setiap kali, Tajia terlempar jauh, tetapi Wang Lin segera menyusul dengan jari lainnya. Setelah melakukan ini 7 kali, sebagian besar energi iblis Tajia telah menghilang dan matanya dipenuhi ketakutan dan keengganan. Pada saat ini, 5 bintang terakhir yang tersisa semuanya runtuh. Wang Lin mengungkapkan senyuman dan kemudian menarik jari-jarinya dan melayang kembali seperti awan.
Alasan dia begitu santai sebelumnya adalah untuk memaksa iblis kuno menghancurkan semua bintangnya yang tersisa. Hanya dengan begitu iblis kuno dapat menggunakan serangan terkuatnya untuk membantu Wang Lin mengkonfirmasi daunnya. Bintang-bintang di mata Tajia semuanya runtuh dan aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meletus. Dia melolong saat tubuhnya bergerak dan dengan mudah mematahkan mantra penguatan. Kamu memaksaku melakukan ini. Jika iblis ini mati, kamu akan mati bersamaku. Mantra iblis kuno bintang 9, bencana setan awan ungu. Ketika 5 bintang hancur, energi iblis di dalam iblis kuno Tajia meledak. Dikombinasikan dengan 3 bintang sebelumnya, jumlah energi iblis Tajia telah tumbuh sangat dekat dengan apa yang dimiliki iblis kuno bintang 9. Saat ini, Tajia sudah kalah dari King Lin. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendapatkan tubuh King Lin, dan satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Namun, keengganan Tajia membuat bahkan jika dia mati, dia akan membawa Wang Lin bersamanya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menodai klan iblis kuno dan akan menggunakan mantra terkuatnya. Saat ini, Wang Lin dapat mengganggu dan membunuh Tajia, tetapi dia tidak melakukan itu. Entah itu untuk memastikan daunnya sendiri atau untuk menghormati Tajia sebagai anggota Orde Kuno, bahkan dia merasa bersemangat dalam mengantisipasi mantranya. Raungan marah Tajia melonjak dan mengembun sekali lagi. Dalam sekejap mata, tubuhnya seukuran orang normal. Namun, tubuh yang sekarang hampir seluruhnya tampak seperti dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tubuhnya yang benar-benar hitam dengan tanduk dan mata merah, memungkinkan iblis kuno Tajia mengeluarkan aura yang menggetarkan surga. Awan ungu, Tajia meraung, dan semua energi iblis di belakangnya tiba-tiba berubah warna. Dalam sekejap mata, setengahnya berubah menjadi ungu dan mengelilingi tubuhnya. Tajia mengangkat tangan dan jari-jarinya disambung membentuk berlian. Semua gas ungu di sekujur tubuhnya masuk ke dalam segel berbentuk berlian yang dibentuk tangan. Dalam sekejap mata, benda ungu berbentuk berlian muncul di tangan. Bencana iblis. Tajia meraung, dan pusaran muncul di antara mahkota. Jiwa iblisnya terbang ke benda berbentuk berlian, menyebabkannya bersinar lebih terang. Pergi ke neraka. Tajia melancarkan dan menekan tangannya ke arah Wang Lin. Benda ungu berbentuk berlian terbang menuju Wang Lin. Pada awalnya, benda berbentuk berlian itu hanya seukuran telapak tangan, namun seiring terbangnya, ia semakin membesar. Pada akhirnya, itu menutupi seluruh langit dan turun ke Wang Lin. Wang Lin perlahan menutup matanya dan merasakan kekuatan di dalam benda berbentuk berlian itu. Dia dengan jelas merasakan benda berbentuk berlian ini menyelamatkan dirinya dan benar-benar memisahkannya dari lingkungannya. Pada saat yang sama, benda berbentuk berlian itu dengan cepat menyusut dan seluruh ruang yang dilaluinya runtuh. Itu semakin dekat dan dekat ke arah Wang Lin. Sayangnya, awan ungu tidak kuat. Wang Lin menggelengkan kepalanya, dan ketika dia membuka matanya, benda berbentuk berlian itu berada tidak kurang dari 3 inci darinya. Dari kejauhan, mustahil melihat Wang Lin, hanya benda raksasa berwarna ungu berbentuk berlian yang terlihat. Seolah-olah Wang Lin hanya perlu beberapa saat untuk runtuh seperti yang lainnya. Gunung runtuh. Wang Lin berkata dengan lembut, dan sebuah gunung segera muncul. Terdengar suara gemuruh yang keras dan gunung ini langsung terangkat ke langit. Itu bukan hanya satu, gunung kedua dan ketiga muncul. Dalam sekejap, 9 gunung yang menjulang tinggi muncul di sekitar Wang Lin, dan benda ungu berbentuk berlian itu segera berhenti menyusut. Di bawah kekuatan pegunungan, tampaknya ia terpaksa mundur. Namun, bencana awan ungu jauh lebih kuat dari mantra Tajia sebelumnya. Saat mendarat dengan 9 gunung, gunung tersebut mulai direbut kembali. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia dengan lembut berkata, hancur. Dalam sekejap, 9 gunung itu mulai runtuh dan meletus seperti gunung berapi. Letusan tersebut diaktifkan dengan benda berwarna ungu berbentuk berlian tersebut sehingga menimbulkan hantu yang menggemparkan di udara. Saat gunung itu runtuh, Wang Lin perlahan berjalan keluar. Dia menatap iblis kuno, yang dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Semua ini bukan kekuatanmu sendiri. Hanya pikiran King Lin yang bekerja sama dengan Anda dan dia memberi Anda warisan yang memungkinkan Anda memiliki tingkat kegagalan sementara ini. Jika kita berada di luar dan tidak berada di lautan kesadaran ini, iblis ini dapat membunuhmu menghancurkan seekor semut. Saya menolak untuk menyerah. Aku tidak mau menyerah. Ah! Tajia meraung,
dan Min di hatinya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa rencana King Lin bukanlah untuk menemukan orang yang kuat untuk menyelamatkannya, tetapi untuk menyerap penyelamat ke dalam lautan kesadarannya. Meskipun sebagian besar kesadaran King Lin telah ditempati oleh iblis kuno, lautan itu masih milik King Lin. Dia dapat menyebabkan perubahan apapun yang dia inginkan, tetapi karena invasi iblis kuno, tidak ada satupun perubahan itu yang dapat menyerang iblis kuno. Namun, dia telah menggunakan jiwa orang lain dan tidak ragu untuk mewariskan daunnya. Dia telah memberikan kendali lautan kesadaran kepada Wang Lin, yang sama dengan menyerahkan hidup dan matinya kepada orang lain. Hasilnya, kesadaran King Lin dapat berubah sesuai keinginan Wang Lin dan mencakup semua hukum dunia. Ini memungkinkan Wang Lin memiliki kekuatan langkah ketiga. Meskipun demikian, iblis kuno Tajia tahu bahwa ini semua hanya sementara. Bagaimanapun, jiwa itu berbeda, dan seseorang tidak bisa secara paksa mengendalikan lautan kesadaran orang lain dalam waktu lama. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk melemahkan. Begitu mereka meninggalkan lautan kesadaran King Lin, Wang Lin akan dipaksa kembali ke tingkat fantasi aslinya. Namun, apa gunanya mengetahui semua ini? Iblis kuno Tajia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. King Lin, kamu menang. Tajia mengungkapkan senyuman pahit, tapi segera digantikan oleh ekspresi garang. Namun, iblis ini memiliki satu mantra terakhir. Saya akan menggunakan momen terakhir dalam hidup saya sebagai iblis kuno untuk menampilkan mantra iblis kuno yang paling kuat. Meskipun aku akan mati, aku tidak akan menyesal. Saat iblis kuno Tajia tertawa, dia terbang ke udara. Dia membuka lengannya dan energi iblis mengelilingi tubuhnya. Lalu tubuhnya meledak di depan mata Wang Lin. Awalnya, asal iblis Dao. Suara Tajia turun dari langit dan kemudian tubuhnya roboh. Energi iblis yang pekat menutupi langit, dan dalam kilatan mata, dunia menjadi gelap. Sepasang mata suram muncul di langit yang gelap. Dalam sekejap mata, kegelapan bergejolak dan menampilkan mata suram yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tatapan mereka semua tertuju pada Wang Lin. Pemandangan ini sangat aneh dan sulit untuk dijelaskan. Ekspresi Wang Lin berubah untuk pertama kalinya saat dia bertemu dengan melengkungkan mata itu. Namamu Wang Lin. Sebuah suara kuno bergema di seluruh dunia. Saat suara itu berbicara, tatapan mata menjadi kebingungan. Mata Wang Lin sangat jernih. Anda mulai memelihara pada usia 15 tahun dan sekarang telah memelihara selama lebih dari 1000 tahun. Namun, Anda adalah roh jahat, dan melangkah di jalur Dao berarti menghancurkan kerabat Anda. Ayah dan ibumu meninggal dan keluargamu hampir musnah. Meskipun beberapa orang selamat, mereka terus-menerus berada dalam bencana. Saat suara itu menggema di langit, mata tidak lagi dipenuhi kebingungan melainkan rasa sakit yang menyayat hati. Tubuh Wang Lin gemetar ringan, tapi matanya masih jernih. Orang tuamu meninggal karena kamu. Keluargamu mati karena kamu. Saat suara itu menggema, semua mata menjadi merah darah seolah-olah meneteskan darah. Beberapa matanya pecah dan darah berjatuhan. Mata Wang Lin juga menjadi merah dan tubuhnya bergetar. Istrimu kembali ke surga karena kamu dan putramu menjadi pecahan jiwa karena kamu. Tak satu pun dari kerabat dekatmu yang tersisa. Saat suara itu bergemuruh, mata di langit runtuh menjadi darah. Mata Wang Lin memerah dan wajahnya sangat pucat. Tubuhnya gemetar saat dia mundur beberapa langkah dan tangan menyentuh dadanya. Meski ini hanya jiwa, dia bisa dengan jelas merasakan sakit di hatinya. Rasa sakit ini seperti racun yang menyerang pikiran dan menghancurkan segalanya. Dun Tian menyukainya, tapi dia meninggal. Kaisar ilahi burung vermilion juga datang, tetapi dia juga meninggal. Bahkan Zhou Yi berhenti melindungi mayat yang dia cintai setelah bertemu denganmu. Bahkan pasangan awan surgawi akhirnya bisa menyelamatkan King Lin setelah bertemu denganmu. Kekosongan kuno perlahan tiba, dan setiap kata mengandung kekuatan hukum. Saat kata-kata itu sampai ke telinga Wang Lin, itu membuat wajahnya semakin pucat. Apakah kamu sudah cukup berkata? Wang Lin berkemah sambil mundur. Pada saat normal, jika seseorang mengatakan ini, itu tidak akan mempengaruhi dirinya. Tetapi pada saat diketahui ini, untuk beberapa alasan yang tidak, Wang Lin merasa setiap kata menambah rasa sakitnya, dan rasanya hatinya seperti terkoyak. Kamu. Saat suara itu muncul, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya tenang dan menunjukkan rasa dingin yang menakutkan. Saya bertanya apakah Anda sudah cukup bicara?
Kata-kata tenang itu tidak mengandung emosi. Wang Lin menarik keluar dan menandai langit dengan tangannya sendiri. Mata yang tak terhitung jumlahnya segera runtuh dan sejumlah besar darah jatuh ke tubuh Wang Lin. Saya, Wang Lin, telah hidup sebagai semangat yang gigih. Meskipun saya telah melakukan kesalahan, selama saya mengikuti kata hati Dao saya, itu sudah cukup. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke langit sambil menggema. Mantra surgawi, bintang jatuh. Saat dia berbicara, seberkas cahaya bintang jatuh dari langit, menembus kabut hitam, dan mendarat di laut hitam. Kemudian sinar cahaya bintang muncul dari asal yang tidak diketahui dan menembus kabut hitam. Cahaya bintang bahkan melesat keluar dari laut hitam dan langsung menuju kabut hitam. Dalam sekejap mata, cahaya bintang memenuhi dunia. Saat lengan Wang Lin bergerak, cahaya bintang bergerak kabut hitam di langit dan suara menuju gelombang bergelombang. Cahaya bintang berkumpul membentuk dampak yang tak terlukiskan yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Saat ini, tubuh Wang Lin roboh. Wang Wei, Hu Juan, Zhou Yi, dan King Suang semuanya muncul satu persatu. Akhirnya, King Lin yang melankolis berbaju hijau muncul. Saat kesadaran lautan runtuh, mereka semua jatuh ke dalam kekecewaan yang runtuh dan menghilang. Di kuil hijau yang mengambang di alam surgawi hujan, si Tunan dengan hati-hati menjaga pintu. Dia sesekali melihat semua orang di dalam formasi, dan memenuhi hatinya. Mayat wanita perak itu sama, tapi memulainya pada Wang Lin. Tepat pada saat ini, tubuh Wang Lin bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Dia diam-diam berdiri, berjalan ke samping pintu, dan diam-diam melihat ke dalam kegelapan. Bersambung.